Nah, begitu juga dengan kami Kristen, Pak. Kalau kami sebagai orang Kristen, iman kami itu bukan kalamnya Allah itu turun menjadi buku, ndak. Firman Tuhan tidak pernah turun jadi buku di dalam iman Kristen. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah, di mana Allah melalui firman itu menciptakan segala sesuatu. Kemudian Yohanes 1 ayat 14 dalam Alkitab kami berkata firman itu turunnya jadi manusia. Maka Yesus itu punya dua natur, Pak. Sebagai firman Allah, dia pencipta, dia bersifat ilahi, makanya dialah Allah. Tapi bukan Bapa, dia firman, sang firman. Tapi ketika dia nusul jadi manusia, dia mengambil satu kodrat baru, namanya kamil bil al-nasut, sungguh-sungguh manusia. Sebagai Allah dia kamil bil al-lahut, sungguh-sungguh Allah. Sebagai manusia dia kamil bil al-nasut, sungguh-sungguh manusia. Maka Yesus punya dua natur. Kemanusiaannya bisa dibunuh, makan, lapar, tapi tidak bisa berbuat dosa. Tidak ada dosa di dalam diri Yesus. Itu kemanusiaan Yesus. Tapi sebagai firman, ya tidak bisa mati, Pak. Oh, namanya aja firman kekal. Sama seperti kitabmu ini tuh tadi, tidak bisa terbakar, kalamnya Allah, nggak bisa lecek, nggak bisa ini. Tapi bukunya bisa, gitu loh. Ya, ya Mbak, berarti Allah dengan Yesus ini satu atau dua, Mbak? Sekarang saya tanya, Pak Faisal itu punya tubuh, betul? Pak Faisal itu punya jiwa, ya. Betul? Betul? Punya pikiran, kehendak, perasaan. Pak Faisal itu punya roh, betul? Kalau mati tubuhmu, rohmu dipisah dari tubuhmu, betul? Betul? Ya, betul. Pak Faisal itu satu apa tiga? Satu. Oh, tapi rohmu bisa dipisah dari tubuhmu kalau kamu mati. Jadi berapa Faisal? Satu. Tubuhnya Kalau Pak Faisal, ya, oke. Tubuh ya, Pak Faisal ya, dengan tubuh ya tubuh. Oke, tubuhnya Pak Faisal dengan rohnya Pak Faisal itu bisa dibedakan nggak? Beda nggak? Tubuh dengan roh? Bisa beda. Beda. Iya. Lah kok tetap satu, Pak? Kan dua. Iya, dua. Dua apa dengan satu? tubuh. Ya, Dua, roh, jiwa, dan tubuh, betul? Roh, jiwa, dan tubuh, betul? Tiga, betul? Ya, betul. Lah, Pak Faisalnya ada berapa? Satu. Nah, katanya tiga. Tiga apa satu? Satu. Katanya tubuhnya Pak Faisal sama nggak dengan rohnya Pak Faisal? Ketika bersatu sama. Ketika Ya, dicabut ya dong. beda. Rohmu dengan tubuhmu, rohmu kan tidak kelihatan di dalam dirimu. Iya. Jiwanya Pak Faisal dengan tubuhnya Pak Faisal sama nggak? Saya nanya dulu, apa yang ditanyakan sama waktu pisah, waktu dicabut atau masih bersatu? Loh, kalau bisa dipisah itu artinya satu apa dua? Apa Bapak membelah diri? Bentar. Kalau rohnya dicabut, berarti kan kita mati, Mbak. Betul. Lah, itu saya menjelaskan begitu, Pak. Saya kasih tahu Anda apa itu Trinitas dalam pandangan orang Kristen. Bukan jumlah Allah yang kita bicarakan. Trinitas itu bicara begini. Ya, Trinitas itu bicara begini. Ya, dengerin. Supaya Bapak nangkepnya sederhana. Trinitas itu begini, Pak. Di dalam diri Allah yang satu itu, Allah yang Esa yang disebut Bapa itu terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Apa itu firman? Firman itu sama seperti firmannya Bapak dan saya. Ada pikiran, ada logos, ada logika, ada kecerdasan, ada pengetahuan. Mbak, jangan disalah dulu, Bapak biar paham. Firman itu apa, Mbak? Nah, enggak, itu. ya saya nanya masalah firman dulu. Firman itu apa, Mbak? Biar saya paham. Oke. Firman itu bahasa awalnya dari firman dulu. Firman itu bahasa aslinya adalah logos. Saya tanya, Bapak tuh pernah sekolah enggak? Ya, sekolah. Pernah dapat pelajaran biologi? Ya. Nah, biologi itu kan dari dua kata toh, Pak, bios dan logos, betul? Ya. Kata logos yang ada di dalam kata biologi itu apa? Perkataan atau ilmu pengetahuan tentang kehidupan?
Kalau firman itu Jangan firman, logos, kata logos. Jangan ke logos dulu, ke firmannya dulu, Mbak. Pak, firman itu bahasa Indonesia, betul? Bukan. Betul nggak? Firman itu perkataan betul nggak? Firman itu perkataan itu dalam Islam, makanya saya sudah bilang, Pak, dicopot dulu kupluknya tentang Islam, taruh dulu. Saya lagi bicara Alkitab, jangan dicampur aduk. Lepas dulu tuh. Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah. Di sekolahan sih, Mbak. Biologi Ya, itu ilmu soalnya saya pengetahuan. di Biologi itu suatu ilmu sekolah pengetahuan. Sebentar. SMP. Biologi itu ilmu pengetahuan tentang alam atau perkataan tentang alam? Biologi. Ilmu biologi ini loh. Alam. Bukan alamnya, ilmu pengetahuan tentang alam, tentang kehidupan, betul? Bios dan logos, betul? Betul. Nah, karena itu Pak, kata logos itu Pak, itu bukan kata-kata yang keluar ini namanya lego di dalam bahasa Yunani Alkitab saya. Saya kasih tahu Anda apa itu logos. Logos itu akar dasar kata logika, pikiran, kecerdasan, pengetahuan, hikmat, itu logos. Perkataan yang Bapak dengar nih, yang keluar dari mulut saya, itu namanya lego. Lego ini adalah ekspresi atau cerminan daripada logos yang ada di dalam diri saya. Sebelum saya ngomong, itu kata-kata ini sudah ada di sini loh Pak Mudeng. Kalau pikiran saya itu diambil, bisa ngomong nggak saya Pak? Pikiran saya diambil, bisa ngomong nggak? Saya bisa ngomong nggak kira-kira menurut Bapak? Nggak bisa toh? Lo ya nggak bisa toh Pak, pikirannya diambil ikut kok. Mbak aja. Ya ikut mbak aja nggak bisa. Orang saya nggak, pikirannya nggak normal gitu Pak, maksudnya otaknya nggak ada gitu, cuma bengong gitu, nggak punya otak. Kira-kira bisa ngomong ya? Nggak bisa toh Pak, nggak punya pikiran no. Perkataan keluar ini kan ekspresi daripada pikiran yang di dalam diri kita, sehingga perkataan saya ini mempunyai arti, betul? Kalau otak saya kacau, perkataan saya kacau, betul? Betul nggak? Kalau otak saya bodoh, betul. perkataan saya pasti bodoh. Otak saya pinter, perkataan saya pasti pinter. Karena perkataan yang keluar ini cerminan daripada logos yang ada di dalam diri saya, betul? Itu logos. Nah, logos itu Pak, itu bukan kata-kata, tapi logikanya Allah, akal budinya Allah. Artinya apa? Logos, dengerin ya Pak, logos itu artinya pikiran yang di dalam diri Allah dan kekal bersama-sama dengan kata-kata yang di dalam diri saya ini Pak, dan sudah ada sejak bersama saya lahir. Itu logos saya, pikiran saya. Cuman karena saya manusia, maka pikiran saya ini harus belajar, bertambah. Makanya kalau bayi masih kecil tuh kata-katanya terbatas. Kenapa? Karena otaknya ini belum berkembang. Ngerti gak maksud saya? Pengetahuannya tuh belum banyak. Maka bayi itu ngomongnya cuma bisa ma, da, pa, gitu, betul gak? Nanti dengan bertambahnya pengetahuan dia, kata-katanya semakin banyak, semakin membentuk arti, betul? Nah, Allah enggak begitu. Allah itu punya perkataan yang di dalam dirinya dan sudah ada sejak kekal bersama-sama. Kata-kata itu bukan ciptaan, itu ada di dalam diri Allah sendiri. Itulah logosnya Allah, firman Allah itu yang dimaksud Yesus. Ketika Allah berfirman, itu yang keluar bukan Yesus, bukan begitu. Bukan lalu diciptakanlah Yesus menjadi matahari, Yesus menjadi buku, Yesus menjadi pensil. Enggak begitu Pak cara mikirnya. Terus jadi gimana itu Mbak? Nah, kemudian apa itu roh? Roh Allah itu artinya nafas Allah, sumber hidup Allah, prinsip hidup Allah. Kayak nafas saya ini loh, roh saya itu kan, Bapak kalau nanti diambil rohnya mati ya? Mati lah. Rohmu itu kan sumber hidupmu toh Pak. Bedanya Pak Faisal dengan patung gajah di situ tuh apa beda? Patung itu enggak punya roh, betul? Nah, ya di situlah. Ya, bedanya kan? Di situlah, ya betul. Bapak Faisal punya roh, makanya Bapak hidup. Nah, makanya Trinitas itu Pak di dalam iman kami itu bukan bicara jumlah Allah, tapi bicara kebagaimanan Allah yang satu itu loh. Bahwa di dalam diri Allah yang satu itu tuh terdapat firman yang kekal. Dan melalui sang firman inilah Allah menciptakan segala sesuatu.
Lah, firman yang di dalam diri Allah ini kemudian menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya dia bernama Yesus. Dia menjadi manusia yang kedua, Adam yang kedua. Pelan-pelan nih. Copot dulu pikiranmu tentang Tuhan itu Allah, Ya, Allah saya itu paham, Tuhan Mbak, dicopot. Ya paham saya Mbak, paham. Nah, pelan-pelan. Iya paham. Makanya saya agak bingung Mbak. Ada Allah, ada Tuhan, itu yang saya bingung. Ya, Tuhan itu artinya penguasa, Pak. Gurumu, Makanya orang Mbak tuamu itu bilang- Tuhan. Tunggu dulu Mbak ya. Tunggu dulu Mbak. Tunggu dulu Mbak ya. Makanya saya tadi kan Mbak bilang murtad yuk ganti Tuhan. Makanya saya nanya Tuhan. Oh. Tuhan yang mana? Iya. Oke, sekarang saya tanya sama Bapak. Apa Allah? Aduh, macet nih, Pak. Kok jadi macet, Pak? Sinyalnya nggak ada, Pak. Bentar, Yesus, kan putus-putus. gitu, Mbak. Ya, sekarang gini. Sekarang saya Makanya tanya. saya bingung nanya dulu sama Mbak mau ikut. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak nih. Mbak, Yang ngelek Mbaknya tuh. hah? Macet tadi Bapak. Sekarang saya tanya sama Bapak nih. Bapak itu kan Tuhannya Allah, betul? Iya Mbak. Oke. Bapak tahu Tuhanmu namanya Allah Bapak. itu dari Pak Faisal, tahu Tuhanmu itu Allah. Kamu harus mentuhankan Allah itu dari Nah, Muhammad, betul? nah. Betul enggak? Dari Al-Quran. Bapak tahu Tuhan Dari Allah. Al-Quran, Mbak. Dari ini toh, dari sini toh. Bapak tahu Tuhan Allah tuh dari sini toh. Iya. Nah. Betul enggak? Nah, sama Pak. Ya. Melalui firmannya ini Bapak baru bisa mengenal Allahmu, betul? Buku ini loh. Iya. Bapak tahu Allah menciptakan bla bla Iya. dari firman ini toh. Bukan Nah, buku itu Mbak, kalau- Al-Quran Mbak. Ya Al-Quran ya buku ini Bukan apa? buku itu Mbak, Al-Quran itu Mbak. Oh. Lah Al-Quran itu bukan kitab. Al-Quran kan? Iya, ini Al-Quran bukan buku. Bukan buku Mbak. Buku ya Nah, buku. terus opo nek bukan buku? Buku ya buku. Ya Al-Quran. Jadi ini apa nih di depan saya ini? Bukan buku. Oh, ini bukan buku ini. Itu Al-Quran Mbak. Daya Al-Quran bukan buku. Ya buku itu kan banyak buku Mbak. Ya kan? Bukan. Ini bukan kitab Quran, ini bukan kitab. Ini Al-Quran, Al-Quran kan? Al-Quran bukan Ya. itu. Iya, ini Al-Quran. Ini kitab bukan. Nah, ya udah Al-Quran itu. Ah, bukan kitab, Kitab. bukan kitab Quran. Kitab toh? Kitab. Ayo kitab. Lah kitab kita Al-Quran. buku toh Pak. Tulisan toh ya. Iya. Aduh, bikin aku iya, nyimpan buku aku itu lagi kan nih. banyak buku Mbak. Mbak, Nah, makanya ini kalau ini nyebut buku. itu Ya, ini kitab, makanya ini kalau buku nyebut Quran, itu, Mbak. kitab Quranmu Ah. betul, kitabmu, Quranmu betul. Iya. Ayah, sudah. Iya betul. Cuman kan buku ini kan banyak buku Mbak, ya kan? Nah, Nah, ini makanya satu kalau ini loh, satu Mbak ini. megang ini jangan bilang buku Al-Quran. Nah, bilang Al-Quran Ayah, itu Mbak. kitab Biar jelas. Quranmu toh, buku Buku kan Quran. banyak buku, Ini Mbak. kitab. Nah, ini kitab Ah. Quranmu toh, betul? Iya. Iya. Iya, Ya oke, betul. sekarang gini. Kalau Mbak bilang nah. buku kan saya bingung, buku apa? Buku matematika, buku IPA, saya kan bingung, Mbak. Kalau Mbak pegang Al-Quran, saya bilang Al-Quran. Kan gitu, jadi Jadi jelas. buku Quran maksudnya. Nah, sekarang begini Pak, sama seperti Bapak nggak bisa kenal Allah tanpa melalui firman-Nya, betul? Lah kami juga demikian, kami nggak bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan itu tanpa melalui Sang Firman, yaitu Yesus. Lah permasalahannya di Bapak Firman Allah jadi buku, Ngelek mbaknya di tuh. kami Mbaknya ngelek, Mbak. Firman Allah jadi manusia, gitu loh Pak. Mbaknya ngelek, Hah? Apa Pak? Mbaknya ngelek, Oh iya iya, Bapak mungkin sinyalnya putus-putus. Mbaknya ngelek. Jadi udah benar kok, udah bisa dengar saya kan? Udah bisa dengar saya kan? Halo. Hilang itu Mbak, hilang. Masa sih Pak? Masih Itu belum? sinyalnya Bapak kali. Tes. Udah Pak? Nah, itu udah kenal itu. Aduh. Udah. Udah, dengar. Ya gitu Pak.
Jadi kalau di Bapak tuh tidak bisa mengenal Allahmu tanpa firmanmu ini. Kalau kami nggak bisa kenal Bapak tanpa Sang Firman. Nah, masalahnya di iman Bapak, firmannya Allah itu jadi buku, di kami firman Allah jadi manusia. Jadi kami harus mentaati Sang Firman. Ini loh, kalau buku ini loh Bapak, misalnya buku ini ngomong, Pak, nyebur ke laut, nah Bapak ikut, taat. Nah kali kami, Yesus bilang, Sofi nyebur ke laut, kami harus taat. Karena kami tidak bisa menyembah Allah yang tidak kelihatan tanpa menyembah Sang Firman. Kami tidak bisa mentuhankan Allah yang tidak kelihatan tanpa mentuhankan Sang Firman. Karena di kami, iman kami, firman Allah itu Pak, logosnya Allah itu bukan jadi buku, tapi jadi manusia. Itu loh Pak masalahnya. Ngerti ya? Ya gitu. Tuh. Tapi gini Mbak, nanya sekali lagi ya Mbak, boleh Mbak? Kalau saya murtad kan Mbak, jadi saya ini mau ikut Allah atau Tuhan Yesus Mbak? Pak, ikut Tuhan Yesus sama dengan ikut Allah. Coba sekarang saya tanya Pak, Bapak bisa nggak taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Muhammad? Bisa? Bapak taat kepada Allah tanpa taat kepada firman-Nya, bisa nggak Pak? Bapak mau taati kepada Allah, tapi Bapak mau taat kepada firman-Nya, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa toh Pak? Nggak bisa toh, betul? Hah? Gimana? Bapak taat kepada Allah, nih Bapak dengar nggak? Bapak taat kepada Allah, tapi Bapak tidak taat kepada firman-Nya, bisa nggak Pak? Bisa nggak? Harus taat dua-duanya dengan Ya firman-Nya. iya, Bapak taat kepada firman-Nya sama dengan Bapak taat kepada Allah, Dengan betul? catatan Mbak. Ya Mbak, tapi dengan catatan kita taat dengan Allah, tapi tidak menyembah firman-Nya Mbak. Loh, menyembah itu tuh gini loh Pak. Loh kamu menyembah, buktinya kamu pegang ini aja sampai kamu taruh di atas lemari, tidak boleh kebanjiran, nggak boleh rusak. Kalau pegang ini harus wudu. Ini buku ini suci toh Pak? Iya Mbak. Betul. Saya kan, tapi kan Gini loh, karena gini ya, Pak, dalam gini. Tapi Begini, Pak. Ya, terus Bapak dulu deh, Bapak dulu silakan. Saya kasih kesempatan Bapak bicara dulu. Saya kan taat sama Allah, taat sama firman-Nya. Ya kan, saya ini taat dengan Allah, taat dengan firman-Nya, tapi tidak menyembah firman-Nya Mbak. Menyembah Allah-Nya. Lah, sekarang gini Pak. Bapak maksud menyembah itu apa? Saya tanya. Menyembah itu gimana? Sujud-sujud gitu nyembah? Menyembah, Ya, menyembah itu mengikuti apa perintah menurut Allah. Bapak? Ya podo wae to Pak. Mengikuti. Sekarang menyembah itu sujud-sujud gitu maksud Bapak? Dengan perintah Allah. Nah, perintah Allahnya ada di mana? Ada di Kita sini bukan? disuruh sholat. Ya, perintah Allahnya ada di sini bukan? Perintah Allahmu. Iya, betul ada di Al-Quran. Ya berarti kan Bapak Iya, ngikuti ini betul toh ada di Pak, Al-Quran. mentaati firman-Mu. Nah, sama. Tuhan kami Yesus artinya apa? Ya, Kami tapi harus saya nggak menyembah Al-Quran. Loh, ya makanya saya tanya, menyembah itu apa menurut Bapak? Menyembah. Apa Quran ini Bapak sembah-sembah Ya. gitu? Jadi kalau Ya, menurut karena Mbak, gini loh, Pak. kita menyembah Gini. Yesus, itu gimana Mbak? Sujud kepada Yesus. Gini Pak, kenapa Bapak tidak sujud sujud kepada gimana, Mbak? Sebentar. Ya, saya jelaskan. Tengah nggak? Kenapa? Sebentar dulu. Sebentar, saya jelaskan dulu. Kenapa Ya, Bapak ya, tidak ya, sujud-sujud menyembah kepada ini? Karena ini sebuah buku makhluk mati. Coba ada buku terus saya sembah-sembah, ya berarti saya pagan berhala, betul? Karena yang bisa kita sujud itu hanya manusia. Makanya saya bacakan Bapak di Matius 2. Matius Ya. pasal yang kedua. Saya bacakan Bapak ya. Kalau Yesus itu kita bukan benda menyembah Yesus, mati. caranya gimana Mbak? Saya bacakan Bapak di Matius 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu Yesus?
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi Yesus lahir itu sudah disembah, Pak. Lalu saya bacakan Bapak Matius 2 Ya, ayat cara 11. menyembah Yesus gimana, Mbak? Dengan mentaati perkataan Yesus. Cara Nah, gini Pak. Menyembah itu ya, sembah, dengan sujud. mentaati kata Yesus. Ini Ya, Bapak Mbak. nge-lag ini apa sinyalnya delay. Menyembah itu baik, bagus kok. Ya di saya yang delay. Menyembah itu maksudnya Pak, menjadikan cara- Yesus sebagai cara menyembah Tuhan. Yesus itu gimana? Dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ini saya bacakan Bapak Filipi 2 ayat 11. Di dalam kemanusiaannya Yesus taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan Berwawasan. jadi istrinya juga sekalian mau ganti Tuhan ini kayaknya. Dikatakan begini Pak, di dalam Mama saya kemanusiaannya. itu bukan istri saya, Mbak. Oh ya udah. Di dalam kemanusiaannya Pak, Yesus itu ditinggikan. Supaya apa? Dikatakan di dalam Alkitab saya, supaya semua lutut itu berteluk dan mengaku Dia Tuhan, penguasa satu-satunya raja yang akan memerintah di bumi ini, Yesus. Ya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi bagaimana caranya menyembah Yesus itu bukan sujud, bukan cuma itu Pak. Tapi juga Jadi bagaimana cara mengikuti, menyembahnya itu, Mbak? mentaati firman-Nya, Pak. Mentaati perintah-perintahnya. Mengikuti Yesus artinya Yesus ngomong A, kita sepakat. Ya. Yesus ngomong B, kita taat. Itu berarti menjadikan Yesus sebagai kepala kita, sebagai Tuhan. Gitu ya, Pak ya? Iya. Orang yang kamu Juga, taati Mbak, itu ya saya, Mbak. Tuhanmu. Saya tuh sama juga. Saya tuh sholat sujud-sujud kata Mbaknya tadi itu kan karena perintah Allah, Mbak. Disuruh sholat, Mbak. Tapi kamu sujudnya ke arah batu? Bukan, nah ini Mbak, bukan ke arah batunya, Mbak. Bukan sujud ke batunya kita, betul. Kita ini ke arahnya Ka'bah. Jadi, Karena kita itu ke arah batu hitam betul? bukan batu hitamnya, Mbak. Loh, lah Jadi buktinya kita sholat itu, Mbak. Dengar dulu, Mbak ya. Kita jelasin. Kita sholat menghadap ke Ka'bah itu bukan menyembah Ka'bah, Mbak. yang Jadi menyembah batu umat hitamnya itu toh? nggak ada kan nyembah batu hitam, Mbak. Mbak jangan fitnah dong. Mbak jangan fitnah dong. Jangan bilang Islam menyembah batu hitam. Jangan fitnah dong, Mbak. Oke, sekarang saya tanya, sujud itu hanya boleh kepada Allah atau kepada yang lain? Boleh nggak kita Allah, sujud Mbak. kepalanya ke tanah? Nggak, saya tanya. Boleh tidak kita sujud dengan kepala ke tanah kepada yang lain selain Allah? Boleh nggak? Nggak boleh, Mbak. Nggak boleh. Lah, sekarang saya tanya, apakah Allahmu ada di Ka'bah? Mbak, jadi Macet. Enggak, bukan macet, Mbak. Saya nanya dulu sama Mbak. Jadi menurut Mbak, kita sholat menghadap Ka'bah Bukan itu sholat, menurut Mbak itu sujud. apa? Nggak, saya tanya Pak, kalau di Ya kan kami, kita itu karena sholat, Mbak. Kita kan karena Ya. sholat, Mbak. gini loh, kalau di kami Nah. Pak, di Kristen, kami tidak perlu kiblat. Kenapa? Karena Tuhan berkata di dalam Yohanes 4 ayat 24, saatnya sudah tiba bahwa sekarang kita tidak lagi menyembah Allah tuh lihat kiblat. Mana ya kiblatnya? Enggak. Karena Allah ada di dalam kita melalui Roh Kudusnya di dalam kita. Lah, pertanyaan saya buat Bapak, Bapak boleh nggak kepala Bapak sujud? Nah, gini nih, boleh nggak Bapak sujud kepalanya ke tanah selain kepada Allah? Boleh? Nggak boleh, harus kepada Allah. Nah, pertanyaan saya, Allahmu ada di Ka'bah nggak? Nggak ada. Nah, yang ada di Ka'bah apa Pak? Yang ada di Ka'bah itu karena kita diperintahkan sama Nah, saya Allah tanya. untuk menghadap. Saya tanya, Allah kan nggak ada di Ka'bah nih, betul?
Ada Ka'bah rumah Allah. Lah yang ada di Ka'bah apa, Pak? Gini Mbak ya, kita sholat Bapak jawab dulu. disuruh menghadap Ka'bah sama Iya. Allah Ta'ala, sama Allah. Yang ada di Ka'bah Karena apa? itu kiblat. Yang ada di Ka'bah apa? Nggak ada apa-apa. Lah. Cuman menghadap aja kita. Di Ka'bah ada 2 batu, Pak. Namanya Ya, batu sudut sekarang saya nanya, Yemeni menurut dan Mbak batu. ada apa di Sekarang sana? saya tanya. Baik, sekarang saya tanya. Di Ka'bah ada batu hitam nggak? Nah, ada. Ada. Berarti ketika Bapak sujud dengan kepala sampai ke tanah, Bapak sujud ke arah batu hitam itu tidak? Kalau kita pas lagi di depan batu hitam, di batu hitam. Cuman kalau kita lagi ke samping, kan Pak, Oh, batunya geser. bukan berarti kita kan, bukan berarti kita itu menyembah batu hitam, Mbak. Mbak itu jangan framing gitu, Mbak. Loh, sembah itu kan bahasa Nah, Indonesia. Mbak harus Bentar, mengerti. Mbak maunya saya harus mengerti. Sembah kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya sembah. sujud. Betul? Kita kan menghadap, Mbak. Menghadap. Baik, saya tanya. Yang Bapak maksud Cuman kita sembah, ini kan ada baik, kitanya, sembah Mbak. sujud. Yang Bapak maksud sembah sujud ketika Bapak sholat itu kan kepalamu sampai ke tanah sujud toh, Pak? Betul? Sujud, betul? Nah, ya, betul. Boleh tidak sujud kepada selain Allah? Itu pertanyaan saya. Kan udah dibilang, saya bilang udah dibilang dari tadi, Mbak, nggak boleh menyembah Nggak boleh. selain Allah, Bapak sujudnya kepada Ka'bah, katanya gitu kan? apalagi menyembah batu. Bapak sujudnya ke arah Ka'bah. Lah di Ka'bah Bukan Allah ada menghadap, enggak? bukan sujud. Ya kan Bapak sujud Itu kan cuma ke menghadap, batu Mbak. hitam. Diperintah. Iya, itu kan menghadap, Mbak, ngerti enggak? Menghadap dengan menyembah Ka'bah itu. Maksud saya boleh nggak sih Bapak kepalanya sujud ke tanah kepada selain Allah? Kalau nggak boleh, kenapa Bapak Nggak boleh. sujud ke arah batu Mbak- hitam? Mbak- Oke, sekarang saya tanya kepada Bapak. Oke, sekarang saya tanya kepada Mbak nih, Mbak ngerti enggak? Sekarang saya tanya kepada Bapak. Nggak Kalau paham nggak? sekarang saya tanya kepada Bapak, kalau batu Hajar Aswad, batu hitam itu dipindah ke Turki. Ada 2 pecahan batu hitam di Turki, ada 2 pecahan kerikil. Batu hitam kan pernah pernah dicuri toh. Ada sekarang tuh ada 2 bongkahan pecahan Hajar Aswad di Turki, ada 2 kerikil kecil di Turki, disimpan di Turki. Itu Pertanyaan saya, jawabannya, ketika tetap kita menghadap ke Ka'bah, Mbak. Mbak, tetap kita menghadap walaupun batu hitam tuh ada di Turki, Loh, ada di Amerika, oke, mana oke. tetap kita menghadapnya ke Ka'bah. Oke, kenapa Paham nggak? Pak? Paham nggak? Oke, sekarang saya tanya, kenapa 100 tahun sampai 150 tahun pertama masjid tertua pada abad ke-7 dari zaman Muhammad nih sampai 100 tahun setelah Muhammad mati, itu semua masjid kiblatnya tidak ke Mekah, melainkan ke daerah Petra Jordan karena batu hitamnya masih di sana, belum dipindah sama Ibn Zubair. Pada waktu itu Ibn Datanya Zubair ada, belum Mbak? memindahkan. Datanya ada, Mbak. Bapak buka Google sekarang. Bapak buka nabatea.net kiblatul. Nah, Bapak buka coba Google. Mbak buka aja, Mbak yang buka. Mbak yang buka, Udah, kan Mbak yang ininya bawa itunya. satu. Sama, Ini yang Mbak. satu, Pak. Ya makanya saya kasih tahu Sama. aja, Bapak buka sendiri, ya. Namanya Nabatea Kiblatul. Nih, saya ketik. Bapak buka nabatea.net Kiblatul, lalu Bapak klik di situ kata Petra. Semua masjid tertua nih, Pak. Ya, masjid yang di Cina tahun 629 Masehi. Masawa Mos. Semua nih 100 tahun masjid pertama itu semua kiblatnya menghadap ke batu hitam yang ada di Petra itu. Lah, ketika batu ini dipindah sama Ibn Zubair pada zaman Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima Bani Umayyah, baru kiblatnya pindah pelan-pelan, Pak. Lah, Oh, dia pindah sendiri ya, Mbak, kiblatnya, Mbak. bukan pindah sendiri, Dipindahkan Pak. apa pindah?
Kiblat masjid pelan-pelan kan berarti pindah sendiri, Mbak. bukan Pak, kiblat masjidnya itu dipindah ke arah Mekah gitu loh maksud saya. Kenapa kiblat Anda harus pindah dari Petra Jordan ke Mekah? Karena batunya tuh baru dipindahin, batu hitamnya. Nah, datanya mana, Mbak? Ya ini Pak, kinabatea.net Kiblatul. Itulah Mbak. Mbak ini jangan memaksa kita untuk bilang iya kalau kita menyembah batu. Nah iya, kalau Bapak tidak sujud kepada batu hitam itu kenapa? Itu. Nah, kalau Bapak tidak sujud kepada batu hitam, kenapa ketika batu hitam? Nah, saya sujudnya kepada Allahnya di mana? Allahnya di mana? Allahnya di mana? Cuman Allah memerintahkan kita kiblatnya harus ada di mana-mana. Mana sih Bapak sholat harus menghadap Ka'bah itu di mana Pak? Ayat berapa coba? Sholat harus menghadap ke Ka'bah itu di mana Pak? Saya mau tahu perintah sholat. Mbak buka Google. Mbak buka Google. Mbak buka Google aja atau saya buka aja Al-Quran di Google pasti ada itu. Ya di mana? Mana perintah sholat itu di mana? Ketika aja di Google itu Mbak. Tapi jangan Tokopedia ya Mbak. Hah? Tokopedia. Ngawur menaiki. Di mana? Kalau kamu sholat, kamu hendaklah menghadap Ka'bah itu di mana? Ya di mana? Saya mau tahu. Ketika aja di Google. Saya baru nyari. Iya, ketika aja. Lah kok sekarang kok mahal benar Google? Kok sekarang mahal benar Google dengan segala firmannya Pak? Gimana sih? Iya. Mbak kan kalau kalau Al-Quran kan nanti susah carinya. Mbak cari di Google aja lah, yang gampang-gampang aja. Kan ada nanti penjelasannya itu Mbak. Loh enggak, pertanyaan saya Pak, kalau ada disuruh menghadap Masjidil Haram, kenapa 100 tahun pertama semua masjid itu enggak ke Mekah kiblatnya tapi ke Petra? Itu bukti arkeologinya gitu loh. Iya, makanya saya minta data itu Mbak. Nah ini bisa nggak bilang Kiblatul. Saya nggak pernah dengar itu Mbak. Saya nggak pernah dengar itu. Ini siapa ya yang bisa naik bantuin saya? Ini soalnya cuman 2 ininya. Soalnya gimana Mbak? Bukan ini loh, akun saya ini loh. Makanya Mbak, biar kita nggak pusing Mbak. Ya bentar, aku naikkan akunku satu lagi. Kita kembali ke itu adanya Mbak. Kembali ke tema aja, biar nggak pusing, biar nggak muter-muter kemana-mana. Ya udah. Soalnya nih aku harus ke akun satu lagi. Jangan melebar kemana-mana. Kita fokus ke temanya aja itu, fokus itu. Biar nggak pusing kita, biar sama-sama nggak pusing kan? Ya udah, pokoknya saya sudah kasih referensi ya ke Bapak ya. Itu bukti-bukti data-data arkeologi itu Pak. Ya Bapak bisa lihat di nabatia.net. Itu dia meneliti Dan Gibson ini adalah ahli arkeologi, ahli sejarah. Dia meneliti kiblat-kiblat semua masjid. Jadi itu sudah ada data. Masjid tahun berapa berdirinya, kiblatnya menghadap kemana itu diteliti sama dia. Ternyata setelah diteliti Pak, 100 tahun pertama itu masjidnya menghadapnya ke Petra. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutin aja ya, Pak, ya. Daripada pusing-pusing, bingung-bingung. Ya betul. Udah, yang lain apa? Bapak mau tanya apa? Soalnya selama saya mengaji Mbak, saya cuman diajarkan sama guru saya kalau kita sholat itu diperintahkan menghadap Ka'bah. Nggak ada tertulis, nggak ada penerangan kalau kita itu harus menyembah batu hitam, nggak ada Mbak. Loh, tapi kan di Ka'bahmu ada batu hitam. Iya, Pak, semuanya ada dan di situ ada orang Pak di Ka'bah itu Pak. Mbak. Oke, sekarang ada, saya nanya. semua ada Oke, sekarang saya nanya sama Bapak. Kenapa orang itu berlomba-lomba naik haji ke Mekah dan mencium batu hitam itu? Kenapa Pak? Kita kan diperintahkan bagi yang mampu kita naik haji ya Mbak, ya kan, bagi haji. Jadi Rasulullah pernah mencium batu hitam kata Mbak tadi itu kan.
Kenapa batu dicium, Pak? Dicium karena sahabat Nabi nanya kepada Nabi Muhammad, dia bertanya seperti ini, kenapa apa itu namanya dulu? Kenapa engkau menyium batu hitam itu? Menyembah. Kan? Keceplosan tuh dari dalam hati Bukan Bapak tuh. menyembah, Pak. Ya kan sujud ke batu hitam itu kan? Bukan sujud ke batu hitam, Mbak. Mbak nggak ngerti, Mbak ini. Loh, nabimu pernah tawaf naik onta atau naik apa itu ke ledainya, lalu dia menunjuk dengan tongkatnya ke arah batu hitam itu dan berkata Allahu Akbar. Lah kalau Bapak sholat itu, kalau jari Bapak nunjuk itu nunjuk kemana, Pak? Kalau sholat yang begini tuh? Nah, datanya mana, Mbak? Datanya mana, Mbak? Kalau Nabi Muhammad menunjuk dengan tongkat ke batu itu, lalu bilang apa kata Mbak tadi? Allahu Akbar. Bapak nggak pernah dengar itu? Nah, datanya mana itu, Mbak? Datanya, Mbak. Nih, saya kasih ya, sebentar. Saya tanya dulu, Bapak kalau sholat itu jarinya nunjuk kemana, Pak? Kok jarinya begini-begitu tuh nunjuk ke mana? Bisa carikan Waktu datanya. jari kita. Nah, Mbak cari aja dulu. Ya, Bapak waktu nunjuk sholat itu nunjuk kemana jarinya tuh? Nunjuk siapa? Kenapa jarinya begini kalau sholat? Itu menunjuk ke depan kan, Mbak? Baik, Nunjuk sampai ke depan itu kan? Ya, kenapa jarinya begini, Pak? Kalau jarinya begini boleh nggak? Mbak tahu kenapa kita sholat jarinya seperti ini? Nah, saya tanya, kok malah Bapak tanya balik ke saya. Saya tanya, kenapa Bapak nunjuk itu siapa yang Mbak ditunjuk? tahu kenapa? Kalau begini boleh nggak, Pak? Ya. Begini nggak boleh? Atau begini? Nggak boleh? Harus begini? Kan gini artinya apa? Lah nggak tahu, saya tanya sama Bapak. Iya, Mbak kan tadi Ini artinya sip Mbak kan top. bukan. Ah, ya. Kalau jarinya Ya, begini Mbak nggak boleh? Kan bukan Nggak, anak gini. kecil. Bapak waktu sholat jarinya Ya, boleh begini nggak? gini. Nggak boleh? Harus begini? Iya, dengar dulu saya ngomong. Boleh saya ngomong nggak? Boleh saya ngomong nggak? Iya, saya tanya, kenapa jarinya harus begini, Pak? Boleh saya ngomong nggak? Iya, silakan ngomong. Nah, Mbak kan bilang tadi nggak boleh nggak gini, boleh nggak gini, ya kan? Mbak kan bukan anak kecil kan? Artinya ini apa? Artinya ini apa kan? Pasti tahu Mbak kan? Lah kalau ini artinya apa? Bapak sholat kenapa begini? Ini kan satu Mbak. Satu nggak nih Mbak? Ya, terus? Nah, berarti ini kalau kita begini boleh dikatakan satu atau menunjuk? Ya menunjuk dong. Menunjuk. Oke, Bapak Berarti ketika sholat Mbak, begini apa begini? Bapak ketika sholat jarinya begini apa begini. Nah, kenapa begini? Kenapa nggak begini? Oke, saya tanya, Kan Pak. begini kita sholatnya. Enggak, saya tanya. Kalau begini satu, betul? Betul? Kalau ke atas? Betul. Kalau ke depan? Betul. Ke depan, apakah Bapak berkata ini satu? Itu kan menunjuk ke sesuatu, betul? Nunjuknya dengan posisi gimana Mbak? Gininya. Dengan posisi gimana dulu? Pak, kalau jari ini ke atas, kalau jari ini saya begini Tanya, nih. Mbak. Bukan gitu loh. Kalau saya begini, artinya Bapak bisa, oh itu satu, Bu Sofi, ini dua, ini tiga. Tapi kalau jari saya ke depan, masa Anda berkata itu satu? Pasti kan saya bilang itu, betul? Menunjuk ke sesuatu toh? Ya. Lah, pertanyaan saya, Iya. kalau Bapak sholat, itu Bapak jarinya begini toh, bukan begini toh? Begini toh? Ya. Lah, kenapa itu nunjuk ke siapa, Pak? Saya tidak menunjuk ke siapa-siapa itu Mbak. Kita sholat Mbak. Nggak ada. Kenapa kita harus begini? Ya itu saya tanya, kenapa jarinya begini? Nah, ya Mak, saya mau jelasin boleh nggak? Ya silakan. Ketika kita membaca sholat itu Mbak, ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, kita langsung begini Mbak. Awalnya kan kita gini Mbak.
Terus kenapa tuh Awalnya kan begini-begini? begini, Ya kan? kenapa begini-begini? Menunjuk ke Nggak siapa? ada begini-begini, Pak. Nggak ada begini-begini, kata siapa itu? Loh ya terus Yang Bapak menunjuk ke begini-begini itu siapa? kan- Bapak menunjuk ke siapa jarinya itu? Ya Mbak bilang kayak gini, ini apa maksudnya? Lah Bapak kan nunjuk nih. Nunjuk sesuatu Kan kan? ini Mbak. Lah ya, Ini Oke. kan, bukan Bapak ini. nunjuk ke siapa? Bapak nunjuk ke siapa? Ini kan. Ya, itu kenapa jarinya Mbak, begitu? saya nanya dulu. Nggak, jangan Mbak tahu nanya-nanya. sholat? Bapak tahu apa enggak? Saya tanya. Jelaskan sama saya kenapa Anda sholat, Anda jarinya menunjuk sesuatu. Itu menunjuk ke siapa? Ya, tapi bukan gini-gini kan? Pak, Bukan jelaskan gini-gini, aja kan? kenapa jari Bapak menunjuk ke siapa itu? Ah, saya tidak menunjuk siapa-siapa. Ketika kita membaca sholat, sampai dibacaan asyhadu alla ilaha illallah, baru jari kita gini, Mbak. Iya, kenapa Mbak jarinya tahu begini artinya menunjuk ke asyhadu alla siapa? ilaha illallah? Menunjuk ke Mbak siapa? artinya tahu asyhadu alla. Ya, saya nanya dulu. Mbak artinya asyhadu alla ilaha illallah. Iya, ketika Bapak mengatakan tidak ada ilah selain Allah, Bapak jarinya menunjuk ke arah batu hitam. Nih saya bacakan ya. Nih saya bacakan. Nih buktinya nih. Nah, Bapak nggak bisa baca. bacakan, Mbak. Sunan Abu Baca Daud. coba, baca, Mbak. Sebentar. Sunan Abu Daud 2357. Sahih Bukhari Sunan Abu 1632. Daud itu siapa, Mbak? Sunan Abu Daud. Makanya Bapak tuh nggak tahu hadis. Itu hadis, Pak. Aduh, Enggak, itu saya nanya dulu. Itu salah satu dari Mbak 6 bilang kitab Sunan Abu Bolsita. Daud. Ini saya bacakan Ya, nih Mbak datanya. bilang- Bapak jangan protes dulu, Bapak diam dulu. Sunan Abu Saya Daud. nanya dulu. Sunan Itu Abu siapa Daud itu? 2. Itu 6 kitab Sohemu, Sunan- Pak. Oh my God. Sunan Abu Daud. Oh, Tuhan, Mana ada tolong Sunan berikan Abu aku Daud? kesabaran, Tuhan. Saya bacakan dulu, Bapak jangan protes. Ya, ini ada Iya, datanya saya- di Sunan Abu Daud 2357, Sahih Bukhari 1632, Kitab Fathul Bari volume 3 halaman 472 dan 476. Saya bacakan. Nabimu Muhammad melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan menunggangi unta. Setiap kali dia melewati sudut yang berisi Hajar Aswad, dia akan menunjuk ke sana dengan sesuatu yang dia pegang dan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Tidak tanya. Nah, teruskan, Mbak. Teruskan. Nggak ada terusnya, cuma begitu doang habisnya. Kok Ya nggak Bapak nampak, cek Mbak? sendiri, kan sudah saya kasih datanya. Bapak cek aja sendiri, saya sudah kasih datanya. Hadisnya cuma berhenti sampai di sini. Kenapa Nabi Muhammad? iya, Sekarang iya. saya tanya. Saya baru nyambung nih, Mbak. Saya Kenapa? baru nyambung nih maksud Mbak ini. Sekarang, kenapa Nabimu Saya- mengelilingi ya. Ka'bah, lalu dia menunjuk ke arah batu hitam dan berkata Allahu Akbar. Seperti ketika kamu sholat, kamu mengatakan tidak ada Allah selain, tidak ada ilah selain Allah. Lalu kau tunjuk ke arah batu hitam itu, kenapa Pak? Ya, saya baru nyambung ini, Mbak. Saya baru nyambung. Berarti Mbak, maksud Mbak itu kita sholat menunjuk satu gini. Berarti Mbak bilang saya mengikuti Nabi Muhammad yang menunjuk batu hitam gitu ya, Mbak? Nggak tahu, saya tanya. Apakah ada hubungannya dengan hadis yang baru saya baca tadi? Mbak, ya kan Mbak bandingkan ke itu, Mbak. Berarti Bukan. kan Saya maksudnya tanya itu. sama Bapak, kenapa ketika sholat Bapak mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, lalu Bapak menunjuk ke arah batu hitam. Lalu di dalam hadismu Mbak dikatakan ya, Nabimu Mbak kan melakukan berilmunya ke batu tawaf. hitam. Loh, lah, memang ke arah Iya, mana? Mbak kan berilmunya ke batu hitam. Lah, emang kamu Ke batu menunjuknya hitam kemana? karena Makanya saya tanya. menunjuk batu hitam. Lah, saya tanya, Bapak menunjuk ke siapa Saya atau nggak kemana? nunjuk. Saya begini ini, Mbak. Satu begini, asyhadu Pak. alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kan Iya. satu. Lalu kenapa Bapak menunjuknya ke arah batu hitam? Mana ada di rumah saya batu hitam, Mbak? Sudahlah Pak, Bapak pikirkan aja ya. Bapak pikirkan Mbak saja. itu makanya, Mbak. Gini Pak, Mbak, jangan makanya memaksa kita tahun 2000 mengikuti pikiran Mbak. saya ngasih Nggak data. boleh gitu, Mbak. Ya, makanya Datanya Pak, kalau nggak jelas, tahun 2025 jangan lagi sujud ke arah batu hitam, Pak. Ya, karena Alkitab Nggak ada orang sujud berkata, dengan ke batu hitam, Mbak. Mbak Iya. itu yang goblok. Mas Awan dibilang enggak Pak, sujud ke batu saudara saya sujud ke arah batu hitam. Mbaknya itu. Nggak ada, Enggak, Pak. nggak ada itu di Islam, nggak ada itu. Nggak Ada di Pak, Islam buktinya itu, Mbak. Bapak sujud ke arah Nggak batu ada, hitam. nggak ada. Ya, ya. Nggak ada, Pak. Bapak
boleh menyangkal, kita sholat tapi menghadap ke faktanya Ka'bah, bukan Bapak sujud boleh ke menyangkal, Islam. tapi faktanya Bapak sujud ke arah Hajar Aswad, ya. Nah, Bukan ke arah ya itu Mbak. itu adalah kiblat ke barat, arah ke kiblat. ya saya Kan tanya, gitu, Mbak. boleh tidak sujud kepada makhluk? Boleh nggak Pak? Selain Allah, boleh nggak? Mbak ini udah dibilang dari tadi masih ngeyel. Kan dibilang nggak boleh, Mbak. Nggak boleh Lalu menyembah. kenapa Anda manusia, sujud Mbak. ke arah Ka'bah yang ada Kita batu menyembah hitamnya? Yesus. Nggak boleh, Mbak. Loh, Iya, Alkitab saya memang kita mengatakan harus sembah menyembah Yesus. Yesus nggak boleh. Menyembah patung Oke, nggak saya boleh. tanya. Nggak boleh kita itu. Saya tanya sama Anda, di mana dikatakan Yesus tidak boleh disembah? Tadi saya sudah bacakan sama Anda bahwa Yesus waktu lahir disujud sembah dengan raja-raja dari timur. Tadi saya bacakan lagi ya, Bapak mungkin Saya tadi ini nggak dengar. diperintahkan tidak boleh menyembah manusia selain Allah, Mbak. Nggak boleh, Mbak, menyembah manusia itu. Menyembah itu artinya sujud, betul? Menurut Bapak? Betul? Ya kan? Bunda Maria melahirkan Yesus. Oke, Berarti saya maksudnya, tanya Pak. anakku Bapak adalah Tuhanku. Gitu ya, Mbak? Betul kan? Anakku adalah Tuhanku. Kalau Yesus itu Tuhan. Nah, Sedangkan Bunda Maria melahirkan makanya Pak Faisal, Bapak harus ngerti dulu definisi Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan. Itulah, Tuhan itu apa? makanya, Mbak. Bapak nggak jelas. Makanya Mbak Saya tanya kita sama menghadap Bapak. kiblat. Baik, saya tanya sama Itu Bapak. Mbak bilangnya ke batu hitam. Nah, sekarang saya bawa ke situ, salah kan? Mbak nggak mau kan? Sama juga Maria saya sujud begitu menyembah juga, Mbak. kepada Yesus. Bapak baca Matius 28. Bapak baca Kisah Rasul 2. Nah, Bahkan iya kan, bukan berarti hanya kan sebentar, Tuhan- Pak. Anakku Tuhanku kan begitu, Mbak. Betul. Betul. Makanya Iya, Maria anakku berkata, Tuhanku berarti kan. makanya Pak, ketika Maria datang kepada ibu daripada Nabi Yahya, Elizabeth berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Maria tahu Pak, yang dikandung dia itu Mesias Tuhan. Iya. Makanya kami nggak mau, Pak. Nggak mau, Loh, Mbak. kalau Di samping kamu nggak tidak mau sujud menyembah, Yesus nggak mau. oke, saya kasih Bapak satu ayat. Surah Kalau Tas. ada orang Sebentar Pak, Lucu, Bapak Mbak. kalau nggak gantian saya turunkan, Bapak diem. Ya, saya bacakan Bapak tafsir Ibnu Katsir surah 3 ayat 39 di mana Yahya ketika di dalam kandungan ibunya, nabimu di dalam Quran, sujud menyembah kepada Isa di dalam kandungan Maria. Kenapa Nabi Yahya ketika di dalam kandungan sujud kepada Nabi Isa, Pak? Kenapa coba? Tuh, Bapak di mute, Bapak buka mute-nya. Makanya kalau saya ngomong, Bapak jangan ngomong. Pertanyaan saya, nanya, Pak. Mbak. Enggak, jangan nanya dulu. Nabi Isa ini Bentar Pak, saya jawab dulu ya. Yesus Kristus tuh harus disujud sembah. Bapak baca tadi Lukas 19 ayat 27. Barang siapa tidak sujud menyembah kepadaku, kata Yesus sebagai rajanya, akan dibunuh mati, yaitu dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Gak bisa Pak, Yesus gak disembah. Nah, sekarang Bapak jangan ke sana dulu. Sekarang saya tanya sama Bapak, kenapa di dalam tafsir surah 3 ayat 39 Yahya Nabi Bapak sujud kepada Isa Al-Masih di dalam kandungan? Bapak jelaskan sama saya. Kenapa Isa Al-Masih disujud sembah sama Nabi Yahya? Nabi Isa ini Yesus apa Nabi Isa, Mbak? Bapak jawab dulu. Bapak tadi mengatakan tidak boleh sujud kepada manusia. Kenapa Nabi Yahyamu di dalam kandungan ibunya sujud menyembah kepada Nabi Isa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir surah 3 ayat 39. Ya. Bapak pernah baca Ibnu Katsir enggak? Ya, saya kan Gini deh Pak, gini Pak Faisal. Gini ya Pak Faisal, gini. Pak Faisal kata Iya, iya. Tuhan. Gini Pak, diam dulu. Saya jawab, saya turunkan Bapak setelah ini. Pertama, Bapak nggak tahu apa-apa tentang agama Bapak.
Bapak tidak tahu apa arti kata sujud menyembah. Bapak tidak tahu hadis-hadis Bapak. Bapak bahkan tadi hadis yang saya bacakan ketika Muhammad tawaf lalu dia menunjuk kepada batu hitam dan berkata Allahu Akbar, Bapak baru tahu itu. Bapak Sunan Abu Daud Bapak nggak tahu. Ya, nah sekarang saya kasih tahu Bapak. Sekarang saya kasih tahu Bapak dulu nih. Saya kasih tahu Bapak, ya. Karena Bapak nggak tahu apa-apa, PR buat Bapak adalah Bapak belajar dulu tentang agamamu, belajar dulu apa arti kata Tuhan. Saya tahu semuanya. Kalau saya bilang sama Mbak pasti ngeyel, nggak mau percaya. Ya kan, maunya Mbak saya harus percaya. Oke, sekarang saya tanya sama Bapak, bacakan surah 12 ayat 50. Terakhir saya kasih kesempatan sama Bapak karena Bapak merasa tahu tentang agama Bapak. Nggak tahu Mbak. Nggak tahu apa-apa kan Bapak tentang agama Bapak? Ya sudah, kalau nggak tahu Bapak belajar dulu ya. Turun dulu. Ini repot teman-teman, aku jadi jengkel nah. Ya, daripada aku stres, tekanan darah tinggi, nih rambutku udah sampai berdiri semua nih. Jadi rambutku jengat ini loh, berdiri semua teman-teman. Stres aku, ya. Dikasih tahu ini ngeyel, arti kata Tuhan nggak tahu. Quran dia nggak tahu. Jadi inilah muslim teman-teman ya. Ditanya apa-apa tentang Quran, dia bilang saya nggak bisa baca Bu Sofi, nggak ada artinya, nggak tahu. Tapi tahu Alkitab. Ya, sok tahu tentang ayat Alkitab. Nah, inilah orang-orang cilaka. Orang-orang yang akan binasa kekal. Kenapa? Karena mereka ini sebenarnya tidak mengenal siapa yang mereka sembah. Nah, Alkitab berkata begini teman-teman. Kita ini bukan hanya tahu tentang Tuhan dari ustadz, dari ulama, untuk apa? Ayub 42 berkata begini. Ayub nih, Nabi Ayub. Dulu dari kata orang saja aku tahu tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Jadi percuma kalau Anda tuh tahu tentang Tuhan dari kata orang. Lah wong kitabmu sendiri aja kamu nggak paham kok. Nggak ngerti. Tapi ketika saya jelasin Alkitab, sok lebih tahu daripada saya. Ya. Sudah dikasih tahu, Yesus Tuhan itu dia Mesias. Jadi Maria tahu Yesus anaknya tuh, tahu orang malaikat Gabriel berkata ini anakmu itu Tuhan. Menjadi raja, menjadi Mesias. Berkali-kali sudah di dalam pikirannya copot dulu kata Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Tapi karena itu teman-teman tahu nggak? Dia tuh nggak pernah baca Quran, tapi doktrin dicekoi kata orang. Jadi dia tuh pengenalan akan siapa Tuhan tuh nggak pernah mencari sendiri. Dari dalam hatinya tuh dia tidak pernah mencari Tuhan. Tidak pernah cari Tuhan. Kenapa? Karena dia lihat TikTok, lihat YouTube. Dari kata orang, tadi yang pertama tadi juga gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan, itu pertanyaan titipan. Ya, dengar framing-framing apologet muslim. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus saya tanya, di mana ayatnya? Nggak tahu. Artinya pertanyaan mereka tuh tidak murni dari dalam hatinya mencari Tuhan. Nah, makanya tidak pernah ketemu Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, ya, jikalau kamu mencari dengan sungguh-sungguh, kamu akan menemukan aku. Tapi yang orang-orang muslim awam ini lakukan, kenapa nggak bisa bertemu Tuhan? Karena tidak pernah cari Tuhan. Tidak pernah mereka mencari Tuhan. Mereka tidak pernah berkata, Tuhan, nyatakanlah dirimu kepada. Kalau memang engkau Allah pencipta alam semesta, nyatakanlah dirimu kepada. Nggak pernah cari Tuhan mereka dari dalam hatinya. Nggak pernah punya hasrat kerinduan untuk bertemu dengan Allah, untuk bertemu dengan Tuhan, itu tidak ada di dalam diri mereka. Itu tidak murni, tidak genuine dari dalam dirinya. Kenapa? Dari kata orang. Cuma denger, tapi tidak pernah ngalami sendiri siapa Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, tidak pernah. Kenapa? Dari kata orang.
Sehingga musim-musim awam yang naik ke komal saya, ke komalnya Bang Edis, itu pertanyaannya pertanyaan titipan. Dengar Jakar naik, Yesus kan utusan. Yesus kan tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus kan dilahirkan Maria. Lah memang orang Kristen nggak ada yang tahu kalau Yesus dilahirkan Maria. Apakah kalian pikir orang Kristen 3 miliar di dunia ini bodoh? Ketika Natalan, kami membuat drama Natal, ada Maria yang jadi Maria-Mariaan, gitu ya, mengandung, hari ini telah lahir bagimu Noel, Noel. Tuh, ya, apakah orang Kristen nggak tahu itu? Tahu. Ibunya Yesus nama Maria. Orang di dalam Alkitab kami ceritanya kan, Anda itu di dalam Quran kan nyontek Alkitab saya. Anda tahu ibunya Yesus namanya Maria dari mana? Ya dari Alkitab saya. Gitu loh. Sudah dibilang kalau Anda bertanya tentang Alkitab, otakmu itu yang nama sesembahanku itu Allah, ya. Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan itu dicopot dulu. Tanya dari hati yang paling dalam untuk mencari Tuhan, karena nggak akan ketemu Tuhan kalau kalian tidak dari hatimu itu bertanya tentang Sang Pencipta itu. Nggak bisa, teman-teman. Anda tidak bisa mengenal Tuhan itu dari TikTok. Gak bisa. Anda harus cari sendiri. Anda harus baca firman Tuhan. Anda harus pelajari apa arti Yesus sebagai Mesias. Kenapa dia dilahirkan? Untuk apa Yesus dilahirkan? Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Apa tujuan Allah menciptakan alam semesta? Mengapa manusia itu harus mati? Itu pertanyaan-pertanyaan itu sampai Anda cari dari dalam dirimu sendiri, kamu tidak akan ketemu Tuhan. Kamu hanya makan ritual puasa, mindahin jam makan. Kamu hanya melakukan ritual-ritual ibadahmu, sholat, tanpa kamu tahu artinya. Tadi tanya, kenapa jarimu begini-begini? Tidak tahu. Kenapa? Karena dia diajari sholat tanpa dia tuh ngerti maknanya. Cuma ikut dari kata orang. Dia tidak pernah sholat menyembah Tuhan dengan sepenuh hatinya. Pokoknya jarinya harus begini. Artinya apa? Tidak ngerti. Menunjuk ke siapa itu tidak tahu. Jadi mengikuti ritual-ritual agama itu tidak membuat kita menjadi lebih rohani. Itu hanya sarana kita untuk mengenal Tuhan. Tapi sampai kamu mencapai pengenalan akan Tuhan secara pribadi, kamu tidak bisa menemukan Tuhan. Tidak bisa. Pertanyaan kamu tuh pertanyaan-pertanyaan polemikus, titipan. Kalau kamu mau menemukan Tuhan, harus muncul pertanyaan yang sejati dari dalam dirimu. Tuhan, kenapa di bumi ini ada sakit penyakit? Itu pertanyaan saya dulu. Kenapa ada penderitaan, kemiskinan? Kenapa ada kematian? Kenapa ada dosa, kejahatan? Kenapa kita harus mati? Kalau Tuhan itu baik, kenapa aku harus mengalami semuanya ini? Sampai kamu keluar dari dalam hatimu, aku mau mencari wajah Tuhan, ya tidak bakal ketemu. Gak bakal ketemu. Gitu loh. Ya. Siapa nih tadi yang duluan ini? Coba kita lihat yang muslim mana ini. Ini si Abdul Wafi nih. Nah, penggemar beratku ini. Alhamdulillah, akhirnya dinaikkan juga. Udah open cam dulu. Oke, bentar. Coba itu Gus Wafi tadi, muridmu itu baca Quran tapi nggak ngerti artinya katanya. Ya sama lah kayak teman-teman Kristen, Bu, nggak semuanya bisa Ibrani Yunani, biasa aja lah, Bu. Loh, kami memang tidak diharuskan mengerti Ibrani Yunani, tapi kami harus mengerti untuk apa Allah itu menjadi manusia. Kami harus mengerti konsep keselamatan itu, kami harus mengerti Mesias itu. Terus, emangnya di Islam wajib tahu sampai mana-mananya? Nggak, sekarang saya tanya, bagaimana kamu bisa mengimani sesuatu kalau kamu nggak ngerti? Bagaimana iman itu bisa muncul?
Jadi begini Bu, kewajiban di Islam itu belajar. Jadi kodrat manusia itu males belajar. Tidak hanya di Islam Bu, semua agama pasti banyak yang lebih males daripada yang mau belajar. Itu sudah biasa. Tidak usah terlalu dibesar-besarkan lah Bu, gitu loh. Nah, sekarang saya tanya, berarti kan kalau kamu kan jauh toh, lebih bukumu aja banyak tuh kan di belakang kan buku semua. Sekarang pertanyaannya tadi dia tidak bisa jawab. Ketika kalian sholat, kenapa kalian harus menunjuk begini? Itu nunjuk ke siapa coba? Begini, telunjuk ini menunjukkan bahwa Allah itu ahad, esa. Mana Dan itu dasarnya? aturannya ada. Mana? Aturannya ada. Ya mana? Nah, kita kan mau diskusi ketuhanan sekarang Bu. Loh, aku tanya dulu. Sekarang kamu tunjukkan sama saya di mana ketika Muhammad sholat jarimu wajib begini. Itu menunjuk ke siapa? Ayatnya di mana itu dalam Quranmu? Sholat lalu begini nih. Apakah semuanya harus tertulis di Quran? Berarti kamu melakukan sesuatu yang bisa tidak tertulis di Quran. Gini Bu, jadi ketika berbicara lompat pagar ya, berbicara agama lain, maka ibu itu harus menghormati kapasitas apa saja ilmu yang harus dikuasai gitu loh. Jadi contoh nih, masadiru tasyri', sumber pengambilan hukum di dalam agama Islam kan ada 4 tuh. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Nah, mau tidak mau, ibu suka nggak suka, maka sumber pengambilan hukum di dalam Islam ya 4 itu yang disepakati Bu. Jadi kalau sampean contohnya menuntut satu, semua harus tertulis di dalam Quran, saya bisa mengembalikan seperti itu. Nanti semua harus tertulis dalam Bible, kan nggak bisa kayak gitu kan. Enggak, kita Gitu. melakukan semua yang tertulis di dalam Alkitab. Oke, semuanya harus tertulis dalam Alkitab. Ya. Wajib ya, wajib Ya. tertulis ya. Ya. Nah, sekarang saya tanya Bu, misalnya, ya, ajaran di dalam Bible langsung dari Yesus mengenai dosa waris misalnya. Ada nggak Yesus pernah ngomong tentang dosa waris? Ada. Di mana ayatnya? Nih, saya tunjukkan. Buka Alkitabnya. Ya, Yesus sendiri ya yang ngomong dosa waris ya. Coba ketika Yesus pada malam perjamuan terakhir, ya. Ya. Bukakan contohnya misalnya di Matius 26 ayat tepatnya ayat 28 ya, tapi kita lihat dari ayat perjamuan malam 26 terakhir. ayat Matius 26 ayat berapa Bu? 26 ayat 26, mulai ayat 26 sampai dengan 29. Kemudian ada juga ini. Ada juga di sini. Satu aja dulu, jangan banyak-banyak Bu. Saya bukanya nggak bisa cepet ini. Yang mana ini? Yesus sendiri mengabarkan tentang adanya ajaran dosa waris. Bukan dosa waris, dosa asal. Ya, gimana? Tadi Matius 26 mulai ayat 26 sampai dengan 28. Coba baca. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, berkata, ambillah, makanlah ini, inilah tubuhku. Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Mana Bu? Nah, terus baca dulu sampai ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oke. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Dosa asalnya, warisnya mana? Loh, sekarang saya tanya, yang bisa menebus dosa banyak orang itu harus orang yang tidak berdosa, betul? Di dalam perjanjian lama. Betul nggak? Ya. Yesus itu menggenapi nubuatan di Yesaya 53. Seorang hambaku, Mesias, di Yesaya 53 itu nubuatan tentang kedatangan Mesias, akan menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus di dalam Matius 20 ayat 2 aduh. Matius 20 ayat 28. Yesus berkata apa? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Mangga? Begini Bu, ayat di sini Yesus menjelaskan tentang dosa asalnya mana gitu loh. Nah ini menjadi tebusan bagi banyak orang, salah satu contohnya. Mana titik poinnya di ayat ke-28 itu tah? Iya, sekarang saya tanya, di dalam perjanjian lama minum darah itu boleh nggak? Kamu baca Nggak di boleh. kamu baca di dalam Imamat 17 ayat 11. Jangan minum darah apapun, sebab aku telah memberikan darah itu sebagai pendamaian bagi nyawamu. Sebab darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Betul? Imamat 17 ayat 11. Berarti larinya tafsir ini berarti. Kok Nggak tertulis. tafsir? Berarti kan nggak sola skriptura, Bu. Nggak tertulis berarti. Lo tertulis semua manusia telah jatuh dalam dosa. Kamu baca gini Pak, gini Wafi konsepnya. Kamu baca dulu di dalam Mazmur 51 dikatakan semua manusia telah jatuh dalam dosa, dilahirkan dan diperanakkan dalam dosa dan kesalahan. Itu satu dulu. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kamu jangan dosa waris. Loh, dosa waris pun di Quranmu ada. Dosa waris pun ada. Di Sekarang Quran. iya, sekarang di hadismu. Sekarang saya tanya, kenapa kamu harus membunuh cicak? Sunnah. Hah? Sunnah. Lah kenapa cicak dibunuh? Lah kan sunnahnya seperti itu dari Rasulullah. Enggak. Cicakmu dibunuh karena menurut nabimu pada zaman Abraham dulu dibakar dari dalam api. Cicak itu ikut meniup api, ikut bakar Abraham, betul? Leluhur cicakmu itu loh. Itu riwayat Israiliyat, Bu. Kalau Loh, riwayat enggak, Israiliyat sekarang saya tidak tanya. bisa dijadikan hujah. Loh iya, sekarang apa salahnya cicak-cicak sekarang? Halo. Riwayat Israiliyat Gini itu loh, nggak bisa enggak. dijadiin hujah, Bu. Yang melakukan tiup-tiup api menurut kamu nih ya hayalanmu pada zaman Abraham itu cicak, mbahnya cicakmu, betul? Lah kenapa sekarang kamu tetap harus membunuhi cicak tiap Jumat? Lalu cicak-cicak itu Paham berkata, nih Ibu ya, paham nggak maksud saya konteks tentang kisah Israiliyat? Nah, saya tanya, kalau memang itu salah cicak yang dulu, kenapa bukan cicaknya zaman Abraham yang dibunuh? Kenapa nabimu menyuruh sampai sekarang anak-anaknya cicakmu harus tetap dibunuh? Ini Kenapa coba dosa begini, mbahnya Bu. cicak? Gini loh. Saya kira ibu ini Kenapa? diskusinya bisa maju loh, gitu loh. Loh ya Jadi kita gini, harus Bu. maju. Kenapa dosa cicak, mbahnya cicak dulu yang zaman Abraham itu diturunkan ke anak-anak cicak sekarang sehingga cicaknya tuh harus kamu bunuh? Ibu paham nggak konteks Israiliyat itu apa? Itu paham nggak kisah-kisah dari konteks Israel, Israiliyat? dari orang-orang Israel. Bukan gini, konteks Israiliyat itu adalah riwayat yang datang dari kaum-kaum sebelum Islam umum, Bu ya. Nah, ketika riwayat itu datang, maka apa kata Nabi Muhammad? La nusaddiq wa la nukadzib. Tidak bisa dijadikan hujah, Bu. Gue, Kalau ibu saya tanya. juga seperti itu, mana Baik. dalilnya bahwa hadis yang ibu bawa itu bisa dijadikan hujah? Dalilnya mana? Oke, sekarang saya tanya. Di mana Tanya lagi. dikatakan orang Israel sampai sekarang harus bunuh cicak? Kalau kamu mengatakan itu bagi orang Israel. Tadi ibu sendiri mengatakan di dalam hadis itu bahwa dulu Abraham Itu kata ya, nabimu, Wafi. Gini loh, ada Makanya kisah, gini. gimana sih? Ada kisah orang Israel. Ini karena salah tafsir kata Ur Kasdim, kota Ur yang ada di Kaldea sana di Irak. Itu diterjemahkan salah oleh seorang rabi. Dia pikir Ur ini Or, artinya api. Lalu dia bikin cerita Abraham itu diselamatkan dari api, padahal nggak pernah Abraham itu dibakar dari dalam api. Lalu ini kisah, pertanyaan baru. sebentar. Satu-satu lah, Bu. Kita fokus. Makanya saya bilang. hadir di sini. Saya hadir di sini itu Makanya karena saya tadi tanya. malam sudah ada janji. Ini malah tambah kemana-mana, Ibu ini. Ya udah, sekarang saya tanya, ini di mana nih jarimu begini nih? Jawab dulu sama saya. Kalau sholat kok jarinya harus begini tuh di mana dasarnya tuh? Ya Allah, ini. Iya iyalah. Ini ya. Lu gimana? Ini dalil. Nah, Di mana aku ikut buka? Di mana itu? Dalil jarimu nunjuk itu loh. Di ayat berapa? Ntar. Soalnya saya persiapannya itu tema ketuhanan. Jadi, jadi kemana-mana ini ceritanya. Loh, kamu kan sholat tiap hari loh. Jarimu kan begini terus tiap hari. Kamu nggak tahu artinya itu? Jarimu nunjuk begini. Nunjuk ke siapa? Ada.
Di mana itu? Aku mesti cek dulu soalnya datamu tuh kadang-kadang nggak bener, data-data yang kamu kasih. Terus nih hadis yang aku bacakan tadi nih, coba nih dengerin dulu nih Gus Wafi. Ini tadi aku bacakan nih. Sunan Abu Daud 2357, Sahih Bukhari 1632, Fathul Bari volume 3 halaman 472 476. Nabimu nih ya melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan menunggangi unta. Setiap kali dia melewati sudut yang berisi batu hitam Hajar Aswadmu, dia akan menunjuk ke sana dengan sesuatu yang dia pegang sambil mengucapkan Allahu Akbar. Menurut kamu ini ada hubungannya nggak dengan kamu sholat nunjuk begini nih, coba? Tunggu dulu. Pertanyaannya jangan banyak-banyak dulu. Ini belum satu selesai, nanya yang lain. Satu belum selesai, nanya yang lain. Jadi biar fokus gitu loh. Tadi sampean kan nanya nih. Saya fokus satu pertanyaannya dulu ya. Mana dalil ketika sholat menggunakan telunjuknya ini begini? Artinya apa? Itu saya jawab dulu, biar gak kemana-mana dulu Bu. Ini ya hadis riwayat Imam Muslim. Sampean minta Arabnya apa sama terjemahannya? Loh mana, saya cek dulu. Aku juga punya hadis. Oke, nih. Sampean kalau minta Arabnya, nih. Nomor berapa hadisnya? Nggak usah Arabnya. Langsung aja bahasa Indonesianya. Apa hadisnya? Nih Bu ya. Coba lihatin datanya. Semua pertanyaan Bu Sofi itu bisa saya jawab, tapi santai gitu loh, satu-satu. Nih. Ini ya, rawinya siapa? Abdullah bin Umar. Rujukannya dari mana? Sahih Tirmidzi, As-Sofhah Awir Rokem, halaman 249. Khulasatu hukmil muhaddits. Kesimpulan hukum hadis ini menurut para ulama hadis sahih. At-takhrij yang mentakhrij atau mengeluarkan hadis ini satu, Imam Tirmidzi. Wal lafdzu lahu, lafadznya juga dikeluarkan oleh Imam Muslim nih. Akhrajahu Muslim. Jadi sahih ya. Nah, ini lafadznya nih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah kana idza jalasa, ketika beliau itu duduk. Fi sholati, di saat sholat. Wadu'a yadahul yumna ala rukbataihi, meletakkan tangannya yang kanan di atas lututnya. Wa rafa'a asbu'ahu, dan dia mengangkat jari-jarinya. Allati tali al-ibham yad'u biha. Nah, nih ibham ini Bu. Ini bahasa Arabnya ibham, ini sabbaha ya. Ini ibham, ini wusta. Antara dua ini sabbaha ya. Ditelunjukkan begini. Wa yaduhu al-yusra, dan tangannya yang kiri ala rukbatihi, diletakkan juga di atas lututnya. Begitu. Sahih Ini Muslim dari- berapa? Mana Sahih Muslim berapa? Kalau di sini tertulis Muslim 580 Bu. Kalau saya lihat di terjemahan, kalau Ibu minta yang terjemahan ada, tapi di sini tidak disebutkan nomor hadisnya. Ini ada di- 580. Ini di NU online ada, Ibu buka misalnya ya, ini sudah diterjemah, di sini ada nih, HR Muslim juga. Loh kok dari website? Enggak, dari ensiklopedia hadis yang resmi dong. Yang hadis yang resmi Net itu ada 580 nomornya di sini. Suaramu nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Ini 580 Bu di sini. Kalau Tirmidzi 294. Ini nggak ada tuh 580 Sahih Muslim, aku cek. Yang kau bilang ada jari-jari Nggak itu. sama berarti Bu. Enggak, ensiklopedia hadis saja, ensiklopedia hadis. Ensiklopedia hadis Itu coba kan ya. resmi, masa pakai yang lain? Itu udah lengkap itu. Ntar. Ada Bu, santai. Insya Allah pertanyaan Ibu semuanya ada dalilnya kalau saya yang jawab. Aman. Cuma santai, maksudnya itu satu-satu biar masuk gitu loh. Sebentar. Ensiklopedia hadis ya. Di sini di hadis tazkiyah ada ini, tapi hadis tazkiyah ini ya. Di sini Sunan Abi Dawud 837. Ensiklopedia hadisnya berapa? Itu website apa namanya itu? Itu website resmi tuh ya, 9 hadis. Hadis namanya ensiklopedia hadis, 9 hadis. Imam-imammu ada di situ semua.
Hadis. Coba aku tanya, saya muslim, nggak ada saya muslim 580 itu bukan seperti yang kamu bilang ini. Nih 58. Coba ibu ketik Arabnya saja biar ketemu ini. Ketik Arabnya biar ibu ketemu sama dalil yang saya bawa. Nggak, ensiklopedia hadis nomor berapa coba? Saya website itu nggak punya, Bu. Ketemu. Website apa itu? Aplikasinya dong, aplikasi ensiklopedia hadis. Kalau di hadis tazkiyah di sini al-isyarah fit tasyahud ini ya. Isyarah tangan ketika tahiyat akhir. Ini di sini coba ibu buka ini. Sunan Abu Dawud 837. Ya, coba. Sama nggak kira-kira itu? Karena di sini tertulis 837 ini. Hadis Dan ini- tazkiyah kan? Hadis tazkiyah bukan? Iya, betul. Nih, Sunan Abu Daud 837 hadis tazkiyah telah menceritakan Ya. kepada kami Al-Kanabi dari Malik dari Muslim bin Abu Maryam dari Ali bin Abdurrahman Al-Muwalid, dia berkata, Abdullah bin Umar melihatku ketika aku sedang mempermainkan kerikil dalam sholat. Seusai sholat, dia melarangku sambil berkata, perbuatlah seperti yang diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, bagaimana yang biasa diperbuat Rasulullah SAW? Dia menjawab, apabila beliau duduk dalam sholat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan menggenggam semua jemarinya seraya menunjuk dengan jari yang dekat ibu jari dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Lah itu kenapa tuh nabimu menunjuk dengan telunjuknya itu? Coba sekarang. Nah, pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Apakah ada dalilnya? Ada. Berarti kamu Nah, yang mengikuti kedua- gerakan sholat nabimu, tapi kamu nggak tahu artinya, betul? Nah, tunggu dulu, santai dulu. Jangan menyimpulkan sendiri dulu. Ini sebenarnya tidak kesepakatan tadi malam ya. Oke lah, tidak apa-apa lah, saya jawab aja dulu. Gini, tadi pertanyaan pertama adalah ada nggak dalil ya telunjuk seperti ini ketika tahiyat akhir? Saya sudah jawab, ada dalilnya. Nah, sekarang sampai nanya maknanya. Maknanya, Bu, kalau gini Tritunggal nanti, Bu. Lo nggak di mana? Nah, saya tanya. Kalau sholat begini ini Tritunggal Oke. nanti. Di mana alasannya nabimu nunjuk begini? Kenapa nunjuk ke siapa itu jarinya nabimu itu? Saya ada jawabannya, tapi ini ya, tapi kitabnya pakai bahasa Arab soalnya nggak pakai bahasa Indonesia, jadi saya terjemah. Boleh pakai bahasa Arab? Harus pakai bahasa Indonesia yang terjemahkan. Waduh, susah ini. Nih, ini kitabnya ya, Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Hikmah di dalam setiap syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan secara filsafatnya. Ini. Berarti kamu itu semua yang kamu lakukan tuh nggak ada di sini ya? Kamu mengikuti hadis-hadis nabimu itu kan, betul? Nah, saya kan sudah bilang dari awal, kalau ibu mau bertanya Islam, ibu harus menghormati apapun yang terkait keilmuan dalam Islam. Sama seperti saya tadi, saya ketika nanya dosa waris nggak tertulis kan? Ibu Tertulis. larinya ke mana? Bukan dosa waris, dosa asal. Kok dosa waris terus? Di Matius 26 yang ibu ajukan barusan, nggak ada tulisan dosa asal. Wifi, Dosa kamu baca nggak ada. dong. Akhirnya Sekarang saya. tafsiran, kan? Oke, Tafsiran sekarang. pribadi kan? Enggak, dosa saya ditebus oleh darah Yesus. Yesus berkata, darahku dicurahkan untuk menebus nyawa banyak orang. Sekarang saya tanya, kalau di dalam iman Islammu bisa nggak seseorang itu menebus nyawa orang lain? Bisa nggak? Enggak, saya nggak sedang bertanya pemahaman, Bu. Saya nanya tertulisnya di mana? Matius 26-nya. Loh, tertulis Kan dong. nggak tertulis. Tertulis, Wafi. Makanya kamu baca. Tadi saya kasih kamu Ini, Bu. Mazmur 51. Ini saya bacakan kamu dulu nih, Mazmur Mau lari ke 51. Mazmur sih. Ini nih. Tadi Kamu ibu kan kan- menyodorkan ini nih ke saya. Ini. Ibu tadi menyodorkan Matius 26 dan titik poinnya ini kan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, mana ada istilah dosa asal, dosa warisnya di sini? Terus sekarang saya tanya, itu bisa nggak manusia mencurahkan darahnya untuk ngampuni dosa orang lain? Bisa nggak? Nah, tafsir kan larinya kan? Kok Nggak tertulis tafsir? kan? Tertulis, Wifi. Ini saya kasih tahu Nggak, kamu dulu nih. Sebentar, gini loh. sebentar. Kamu harus memahami dulu untuk apa Mesias sudah datang. Di dalam Mazmur 51 dikatakan begini. Ya, aku bacakan kamu.
Sesungguhnya Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi kita itu dilahirkan bukan seperti pemahaman Islam. Kita itu dilahirkan, status kita itu sudah anaknya Adam. Adam yang pertama itu sudah berdosa, anaknya manusia berdosa. Makanya kamu dan saya itu tinggal di bumi yang sudah dikena kutuk dosa dan maut, ada kematian. Sekarang saya tanya, oke, sekarang saya tanya, kalau kamu mengatakan tidak ada dosa asal, kenapa kamu dan saya itu harus mati? Serah, ibu kok nanya terus sih? Jawaban saya belum ada loh. Di Jadi saya Matius kasih tahu kamu dosa asal. Ya, di Matius 26, Ibu mending jujur aja, Bu. Maksudnya saya tidak akan gimana-gimana Saya karena selalu memang jujur. gini loh. Semua kitab suci, ya. Saya tekankan ya. Semua kitab suci tidak akan menulis semua ajarannya. Itu yang harus digarisbawahi. Ketika Ibu menyodorkan kepada saya Matius 26 mengenai tentang dosa asal atau dosa waris, di sana gak tertulis. Di sana tertulis bahwa Gini loh, Yesus itu bukan mengampuni dosa. No, kamu salah. Bukan mengampuni dosa. Dia menebus dengan darahnya. Iya. Sebentar. Dengan darahnya. Bukan, Terus, kalau mengampuni dosa gini. Ini kayak kemarin nih, si Endang Sunandar datang sama aku, Bu. Aku minta maaf. Aku ampuni dosanya. Itu mengampuni dosa. Tapi darah saya tidak bisa menebus si Endang Sunandar. Nggak bisa. Makanya dikatakan Yesus, aku menyerahkan nyawaku menjadi tebusan. Artinya apa? Nyawa dibayar nyawa. Ngerti nggak? Itu konsep pertama. Bukan hanya di konsep itu saja dosa asal. Sekarang saya tanya sama kamu. Tadi saya bacakan. Di dalam konsep hukum Taurat Musa, semua anak-anak Adam itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya saya tanya sama kamu, kenapa manusia mati? Siapa yang membawa kematian itu masuk ke dalam dunia? Di dalam konsep iman Islamu, bahkan sekarang saya tanya, di dalam konsep iman Islamu, Adam aja yang pertama, manusia pertama diciptakan di surga. Pertanyaan saya, ketika Adam disuruh ditinggal di jannah itu, ada kematian nggak? Bisa Tidak mati ada. nggak Adam? Setelah dia dilemparkan ke bumi, maka dikatakan di bumi itu kamu hidup dan mati, betul? Mati setelah dilempar ke bumi, betul? tapi semua ciptaan memang pasti akan hancur mati, Bu. Nanda. Kan di Al-Quran kulluman 'alaiha fan. Setiap ciptaan pasti akan mati, pasti akan tewas. Hanya Sang Pencipta yang akan abadi. Cuma herannya begini, Bu. Ini saya ada data begini loh. Ada data Nggak, begini. sekarang gimana? Kamu mengatakan tidak ada dosa asal. Sekarang saya tanya, kenapa kamu dan saya mewarisi kematian yang dibawa oleh Adam? Nih, Yudaisme saja mengatakan tidak Jangan bawa ada Yudaisme. dosa asal dalam Loh, dalam Wafi. Keyahudian ini ya. Ini menurut Rabbi Singer ya. Apakah agama Yahudi Tovia memiliki Singer ajaran yang itu- sebanding dengan ajaran tentang dosa asal? Nggak ada di dalam Yudaisme istilah dosa asal itu. Terus dari mana dapatnya istilah pengajaran dosa asal, Bu? Gitu loh. Sudah, aku jawab. Kan kita gantian nih. Ya. Tovia Singer itu anti Kristen. Yesaya 53 saja yang rabi-rabi mengatakan itu nubuatan Mesias, dibilang itu bangsa Israel. Oke, Ya, sekarang kan kita kita- buka Yesaya 53. Kamu bilang tidak ada penebusan dosa. Ada, maka Yesus disebut anak domba Allah. Penebusan dosa tuh harus pakai darah, Wafi. Harus wajib pakai darah. Ya. Tanpa Harus penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, betul nggak? Harus darahnya Tuhan. Bukan, harus darah orang yang tidak punya dosa. Sedangkan semua manusia Ya, itu punya gimana dosa. Makanya kelahiran Yesus sebagai manusia tidak boleh dari sperma Adam. Karena semua manusia yang dari spermanya Adam ini telah mengandung dosa asal, lahir statusnya manusia rusak. Tadi kamu baca nggak nih Boleh loh? nggak? Nih kamu nggak Boleh nyambung, nggak saya kamu nggak nyambung. mengajukan satu ayat? Boleh nggak saya mengajukan satu ayat? Begini, Bu. Ulangan 24 nomor 16. Coba Ibu baca itu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Bukan Ini kan nggak ulangan, ada. Yeskiel. Itu Ulangan perbuatan dosa. Tuh. Kamu nih nggak mudeng-mudeng ya. Sudah, Ulangan, Bu. Sudah. Bukan Yeskiel. sudah. Nih, Ulangan 24. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ngapain ada istilah Betul. terus? Itu
Oke, sekarang udah aku jawab. Udah gantian? Oke, lanjut. Kamu tuh harus membedakan yang ditebus Yesus itu bukan perbuatan dosa. Bukan aku Apa? mencuri, aku berzina, terus Yesus nanggung dosanya. Lah kok enak? Itu kan yang kalian tanyakan. Bukan. Yesus itu menebus curse and nih loh, akar dosa yang disebut dia itu dosa asal. Apa yang ditebus Yesus? Kutuk dan penghakiman Allah akan dunia ini. Roma 8 ayat 1 dan 2. The curse and condemnation. Kutuk dan penghakiman. Makanya Tuhan Yesus berkata ini, lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan murka Allah akan dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Itu yang ditebus Yesus. Bukan kamu mencuri, kamu korupsi, lalu udah dosaku ditebus Yesus. Bukan itu yang ditebus Yesus. Yang ditebus itu kutuk Allah ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Maka ada dosa masuk dalam dunia dan ada kematian menjalar kepada kita semua. Itu yang kau gak paham. Kenapa kita harus mau mati sedangkan Adam pertama yang berbuat dosa? Kenapa kamu dan saya kok harus mati? Sudah? Karena berdosa. Oke. Itu dosa asal. Harus dengan darah, ya. Apalagi yang kau tanyakan? Ini Yesaya 53 nih, belum aku Itu loh, bacakan. pertanyaan saya belum terjawab itu loh Bu. Mana Yesus sendiri menjelaskan tentang paham dosa asal itu kepada umatnya? Itu tadi sudah aku bacakan, wifi. Dia datang sebagai anak domba. Ngerti nggak kamu? Makanya dia lahirnya tuh nggak boleh di bawah pohon kurma. Kamu tahu nggak? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Oke. Kenapa Mesias itu lahirnya di Migdal Eder, di menara kawanan domba? Kenapa? Kenapa ketika dia lahir dikatakan dia dibungkus dengan kain lampin, dimasukkan dalam palungan? Karena kamu harus ngerti, pada waktu zaman itu orang-orang Israel itu memelihara domba-domba itu sebagai korban penebus dosa di bait suci di Yerusalem, dari Migdal Eder itu, dari Bethlehem. Dan anak domba yang sulung itu harus yang sulung, yang pertama kali lahir, itu dia dilihat dulu tuh lahirnya cacat apa enggak. Lalu mereka akan dibungkus, karena biasanya domba lahir itu langsung pengen lari, pengen jalan. Mereka akan kebiasaan gembala nih. Dia dibungkus dengan kain lampin, lalu dia taruh di palungan itu supaya apa? Tidak lari-lari nih, karena nanti nih bakal setelah berumur 3 tahun dijadikan korban penebus salah. Jadi Yesus itu waktu lahir sudah dinubuatkan nih bakal mati jadi anak domba yang disembelih. Maka kamu baca dong, kamu kan ngerti Alkitab saya. Ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, apa kata Yohanes? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, betul? Oke. Enggak, kamu konfirmasi dulu. Yohanes berkata ketika Yesus datang, nomor 29, hafal ya, itu. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, betul? Oke, terus? Lah kamu bilang nggak ada dosa asal. Kalau nggak ada dosa, dari mana dosa itu ada di dalam dunia? Berarti tafsiran ya. Tafsiran ya, karena begini gini Bu. Selama ini saya membaca bolak-balik dari Yohanes ya, sampai surat-surat Paulus, semua istilah dosa itu kalimatnya umum. Ingat ya, istilah dosa kalimatnya umum. Contoh seperti Ulangan yang saya sampaikan barusan, itu umum. Ayah gak boleh menanggung dosa anaknya maupun sebaliknya. Semuanya ditanggung sendiri. Dan coba sampean lihat di Roma. Semua istilah dosa itu maknanya umum di dalam perjanjian baru. Di Roma 14 nomor 12, di sana Paulus secara tegas mengatakan begini, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Semua istilah dosa di dalam perjanjian baru setelah saya pelajari, gak ada istilah keluar dari lisan beliau, lisan Yesus, dosa asal, gak ada. Dosa yang datang dari Adam, gak ada. Semuanya pertanggungjawaban atas dirinya sendiri. Sehingga ketika ibu memaknai giliran Yesus itu maksudnya dosa asal, giliran yang lain adalah dosa yang selain asal, itu larinya ranahnya berarti tafsir Bu. Tafsir berarti gak sola scriptura, berarti gak tertulis cetak, gak tertulis begitu. Sudah? Ya, lanjut. Nah ini sekali lagi kamu tidak mudeng-mudeng ini. Semua orang memberi pertanggungan
tanggung jawab sendiri-sendiri karena kita masing-masing punya. Kamu tuh gak mudeng-mudeng apa maksudnya dosa asal. Kamu pikir Adam itu berbuat dosa terus kita anak cucunya nanggung dosanya? Bukan. Adam sendiri, Nuh sendiri, Daud sendiri. Memang Daud berzina ya dengan Batseba, lalu saya yang dihukum? Kan enggak. Kamu gak mudeng-mudeng gitu loh. Yang gini, dosa asal itu maksudnya status keadaan kondisi kita, bukan perbuatan. Saya kasih tahu kamu, dosa itu adalah dampak, efek, akibat apa yang dilakukan manusia pertama itu sampai kepada kita. Saya kasih tahu kamu contoh, kalau bapakmu tuh koruptor, kamu anaknya yang di penjara kamu apa bapakmu? Di bapak lah. Bapak, kamu kena dampaknya enggak? Ya enggak lah. Apa dampaknya ke saya? Kan di akhirat saya Jelas tetap dong. Kok di akhirat? dampak sosial. Ya jelas dong, kamu jadi dibully. Kamu dampak dimiskinkan. sosial. Dampak sosial. Loh, sekarang saya tanya. Itu contoh. Namanya kamu menerima akibat dari dosa Adam enggak? Akibat yang Adam yang pertama tuh loh, dilemparkan dari surga ke bumi itu loh. Mati enggak anak cucunya? Mati enggak kita? Kita kenapa Berarti sekarang gini. pemahamannya kan oke, lanjut dulu. Kalau kamu tidak percaya dosa asal, sekarang saya tanya, kenapa anak cucunya Adam harus lahir di bumi ini? Kenapa nggak langsung masuk surga waktu lahir? Ditaruh aja sama Tuhan di surga. Kamu nggak mudeng-mudeng. Dosa asal itu maksudnya status kamu. Bayi ketika lahir itu statusnya manusia berdosa, sama seperti misalnya status PKI. Di Indonesia kalau kamu anaknya PKI, ada nggak tuh tulisannya anak keturunannya PKI? Ada. Padahal perbuatan memberontak PKI-nya ini kan kamu tidak lakukan toh. Selama statusmu ini tidak diputihkan, maka kamu statusnya manusia berdosa. Itulah Yesus. Yesus berkata status kita ini hamba, budak dosa. Kamu baca, ketika manusia pertama Adam ini jatuh ke dalam dosa, dia itu menjual kita kepada satu kerajaan lain, yaitu kerajaan kematian. Makanya Yesus berkata, kamu ini budak dosa. Budak, saya kasih tahu kamu, wifi, kalau dia mau merdeka, satu kata penebusan dalam Alkitab itu hanya dipakai dalam istilah perbudakan. Makanya ada orang muslim tanya sama saya, Bu, Yesus menebus dosa tadi loh, aku menyerahkannya, aku menjadi tebusan bagi banyak orang. Memangnya menebus kepada siapa? Emangnya pegadaian, katanya gitu. Kata menebus di dalam Alkitab itu bukan istilah ekonomi, bukan istilah pegadaian. Itu kata penebusan. Ketika Tuhan berkata, akulah juru selamatmu, penebusmu, Allah Israel, itu hanya dipakai di dalam Alkitab kita dalam istilah perbudakan. Lalu Yesus mengatakan, aku tebus kamu dari perbudakan apa? Yesus berkata, dari perbudakan kerajaan kematian, dari perbudakan maut. Seorang budak, statusnya ini budak nih, budak dosa. Bisa nggak saya merdeka keluar dengan cara berbuat baik? Saya tidak pernah nyolong uang tuan saya. Semua dia ngomong apa saya lakukan. Sof masak, Sofiatul ngepel. Oh, saya budaknya. Ya kan, apapun yang tuanku lakukan, yes sir. Kenapa? Budak tidak punya hak. Arti kata budak itu artinya kamu tidak punya hak apapun. Maka penebusan itu diperlukan apa? Kalau mau nebus budak, caranya gimana? Bayar, betul enggak? Ya. Bayar baru budak itu kamu merdeka. Sama seperti Bilal. Bilal bilang sama Umar, waktu zaman Nabimu masih hidup, Muhammad masih hidup, aku tetap budaknya. Dia berjanji aku bakal jadi orang merdeka, tolong dong tebus aku. Bayar, ditebus. Status itu tidak bisa diputihkan tanpa ditebus. Sebaik-baiknya kamu tetap statusmu budak, statusmu tetap hamba. Maka itu berarti apa? Kamu jadi anak Allah. Statusmu bukan lagi budak dosa. Sekarang status menjadi anak. Ketika menjadi anak Allah, kamu tidak boleh berbuat dosa lagi. Karena sekarang statusmu diubah. Maka semua amal baik, perbuatanmu itu bukan lagi diperhitungkan tidak lagi menjadi perhitungan budak, tapi apa? Diperhitungkan sebagai upah pekerjaanmu. Jadi Begini, statusmu itu loh dosa asal. Sebenarnya keterangan ibu itu sudah masuk, saya paham sebenarnya. Cuma akan berdampak dua efek, Bu. Pertama, kalau ibu mengatakan
Adam yang diusir dari surga lalu turun ke dunia, sehingga itu menyebabkan dia nanti mati dan keturunannya karena dosa asal itu. Nah, berarti andaikan Adam tidak melakukan dosa itu, menurut ibu, ya, andaikan Adam tidak melakukan kesalahan itu, berarti ada istilah makhluk yang abadi, berarti ibu. Jadi tidak ada istilah Adam akan mati dengan keturunannya andaikan tidak melakukan dosa itu. Ada istilah makhluk yang abadi. Ini yang gak masuk akal. Yang kedua, karena pemahaman kita sebagai umat Islam dan bahkan teman-teman Kristen juga semuanya saya kira sepakat tidak ada makhluk yang abadi. Nggak ada. Semuanya pasti akan mati, semua pasti akan hancur. Dialah sang pencipta yang akan abadi. Semuanya tidak. Andaikan dosa Adam tidak dilakukan oleh Adam ketika itu, berarti seharusnya dia abadi dan keturunannya. Dan ini mustahil. Yang kedua Bu ya, efeknya kalau ibu menerangkan sesuai seperti pemahaman ibu barusan, bahwa Yesus datang itu bukan menebus dosa korupsinya, tapi bukan dosa pekerjaannya, tapi dosa asalnya. Bayangkan Bu, bayangkan dia yang menciptakan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki Bu. Hati dan pikiran kita yang menciptakan dia. Hanya gara-gara kesalahan seperti itu kemudian menjadi alasan asbab dia harus turun ke dunia dengan berepisode yang sangat banyak. Kan gak masuk akal Bu. Dulu di perjanjian baru setelah saya baca, dia mengampuni dosa dari surga bisa. Ketika ada orang berdoa nih atas kesalahannya, bisa dia. Di Imamat 4 itu kan ayatnya sampai 32. Imamat 4 itu khusus membahas tentang penebusan dosa dengan menggunakan domba. Imamat 4 itu dari ayat 1 sampai ayat 32 itu bab khusus tentang cara menebus dosa, baik diri sendiri, mau menebus dosanya raja ataupun orang lain, itu ada di Imamat 4. Dia hanya menyuruh seekor domba untuk menebus dosa orang. Dia bisa mendengarkan doa hamba ketika ada di surga dulu di perjanjian baru. Tapi kenapa di perjanjian lama ya, tapi kenapa di perjanjian baru penuh dengan keterbatasan gitu loh, penuh dengan keterbatasan dia itu. Ini justru kita seolah-olah agak melecehkan gitu Bu. Dulu dia mampu mengampuni dosa semua orang hanya dari surga. Orang itu hanya dengan berdoa dia mampu. Nah, tapi kenapa kemudian ada istilah yang tidak pernah saya temui, yang tidak sola scriptura, tercatat lisan Yesus mengatakan dosa asal gak ada, lisan Yesus mengatakan dosa dari Adam gak ada, karena efeknya nanti berarti andaikan Adam tidak melakukan dosa itu, dia abadi dengan keturunannya. Dan makhluk yang abadi itu mustahil Bu. Manusia itu gak pernah ada Gua belum selesai nih, katanya gua gak banyak ya, lah. Lanjut. Pertanyaan tuh satu-satu, jangan diborong. Wah, bukan. Saya menyimpulkan tentang ibu gitu loh. Ya udah, gue jawab Jadi nih. ini terakhir saya kasih ayat dari ucapan saya tadi, saya kasih ayat ini ya. Di dalam 2 Tawarikh 7 nomor 14. Doa Salomo. 2 Tawarikh 7 nomor 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku. Terus lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Terus maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Berarti ya, Tuhan itu sebenarnya mampu loh tanpa dia harus turun ke bumi. Mampu dia, karena lafalnya umatku. Apakah Adam umatku? Termasuk. Apakah Adam bukan umatnya Tuhan? Ya termasuk, jelas lah, hambanya, ciptaannya. Umatku seluruhnya kalau punya kesalahan, dia khusyuk, dia berdoa, dia istighfar, taubat, aku bisa mengampuni. Tapi kenapa di perjanjian baru langsung mulai banyak keterbatasan dan episode yang sangat banyak? Silakan dijawab Bu. Dah, saya jawab yang pertama dulu. Ini kesalahan yang fatal ya, bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk abadi. Coba kita baca Kejadian pasal yang kedua. Manusia pasal yang Kejadian pasal 2 ayat ke-7. Dikatakan di situ Tuhan Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah, betul?
dan menghembuskan Nesema Hayim, nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Lalu patung ini patung Selem itu hanya patung manusia ini menjadi makhluk yang hidup. Manusia diciptakan dari debu tanah, itu artinya manusia itu tidak abadi. Kamu baca di 1 Korintus 15. Adam yang pertama itu bersifat fana. Kamu baca di 1 Korintus 15. Ini saya buka dua Alkitab. 1 Korintus 15 ayat yang ke-44. Nih ya, 1 Korintus 15 ayat yang mengenai kebangkitan tubuh, ayat yang ke-44 ya. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ini seperti ada tertulis nih ayat 45-nya nih. Manusia pertama, Adam, itu menjadi patung, makhluk yang hidup karena dihembusi nafas nih. Tetapi Adam yang akhir, maksudnya Yesus, manusia yang kedua, dia menjadi Adam yang terakhir, menjadi roh yang menghidupkan. Ayat 46-nya, yang mula-mula datang, Adam yang pertama, itu berasal apa? Dari debu tanah dan bersifat fana, karnal. Karnal itu artinya bersifat jasmani, tidak abadi. Tetapi manusia kedua, Yesus, berasal dari surga. Nah, sekarang kita kembali ke Kejadian 2. Kenapa manusia itu tidak bisa mati walaupun dia bersifat fana? Kamu baca Kejadian 2 ayat 15 dan 16. Tuhan Allah mengambil manusia yang fana ini dari debu tanah, itu artinya fana. Kata debu itu artinya fana, karnal, tidak bersifat abadi. Mengambil Adam ini, menempatkannya di dalam taman di Eden untuk mengusahakan dan melihara taman itu. Lalu Tuhan kan ciptain 2 pohon. Satu pohon kehidupan, satu pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dikatakan begini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab, mana tadi? Kejadian 2 ayat 17. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kata mot-tamot di situ. Jadi, selama manusia punya akses makan dari buah pohon kehidupan, maka dia sakitnya sembuh, gak bisa mati. Itulah yang dikembalikan Yesus di Wahyu 22 ayat 14. Barang siapa menang, aku akan memberi kamu hak makan dari buah pohon kehidupan yang daun-daunnya dipakai untuk menyembuhkan banyak bangsa. Jadi kehidupan manusia yang fana ini, itu bukan kekal dengan abadi dengan karena gue makhluk abadi, bukan. Hidup saya bisa hidup terus, gak mati-mati, tergantung makanan saya dari buah pohon kehidupan, lambang firman. Lechem yang dari surga itu lambang Yesus, firman yang turun dari surga. Roti hidup yang turun dari surga itu lambang firman Allah. Maka Yesus dan Musa berkata, Yesus mengutip Musa, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap lechem, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pohon kehidupan itu lambang firman Allah yang memberikan kita hidup. Nah, ini kamu tidak paham. Manusia itu bukan abadi. Manusia itu bersifat fana, karnal, tidak kekal. Bisa hidup karena hidupnya tergantung daripada buah pohon kehidupan. Itu satu. Yang kedua, kematian itu tidak bisa menyentuh Adam, menyentuh kamu dan saya selama Adam gak berbuat dosa. Di Kejadian 2 ayat 17 ini, kematian itu diciptakan bukan oleh iblis. Kematian itu yang menciptakan Tuhan. Dan Tuhanlah yang pertama kali memperkenalkan kematian kepada Adam. Iblis gak berkuasa atas kematian. Jadi dalam pandangan Kristen gak ada tuh pencabut nyawa, mungkar nakir, itu gak ada di dalam pandangan Alkitab. Kematian itu Tuhan. Tuhan berkata, akulah yang mematikan dan menghidupkan. Gak ada mungkar nangkir di dalam pandangan Kristen. Lalu begini nih, Gus Wafi, perhatikan ini. Kematian itu, Tuhan bilang, kalau kamu makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, I will make sure you die. Aku pastikan kamu mati, Adam. Kematian itu ada, tetapi kematian itu belum dipasang sengatnya oleh Tuhan. Artinya kematian itu belum diberi kuasa untuk menyengat Adam dan keturunannya. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka kematian itu baru diberi sengat, dikasih kuasa sama Tuhan. Maka kamu baca tadi balik ke 1 Korintus 15 ayat bawahnya, ayat 55.
54 dulu deh. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, pengharapan kita nanti menjadi manusia baru, tubuh kita ini diciptakan ulang. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebagai manusia Adam yang kedua. Dia telah mematahkan sengat maut itu dengan cara bangkit dari kematian. Maka dikatakan musuh terakhir yang dia kalahkan adalah dosa dan maut. Karena itu kita di dalam persekutuan dengan Adam yang pertama, kita mau baca Roma 5 ayat 12 dan 14. Kita baca nih Roma 5. Ya. Di dalam persekutuan dengan Adam, maksudnya apa persekutuan dengan Adam? Kamu itu sama satu dilahirkan dari spermanya Adam. Maka Alkitab berkata kamu harus lahir dari sperma Allah, dari benihnya Allah. Gak bisa satu kali aja kamu lahir dari spermanya Adam. Kalau kamu cuma lahir dari mamakmu, dari spermanya Adam, kamu akan mati 2 kali. Kalau kamu lahir kembali, kata Yesus dalam Yohanes 3, betul nggak? Kata Yesus kepada Nikodemus, supaya bagaimana caranya aku masuk kerajaan Allah, ini bukan masuk surga, maksudnya masuk kepada dunia yang lain, dunia yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Caranya bagaimana? Yesus kata apa? Kalau kamu tidak diciptakan ulang, tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dia nggak bicara Kristen, dia nggak bicara agama. Alkitab tidak pernah bicara agama, dia bicara kerajaan. Kerajaan inilah yang dihilangkan Adam. Yesus berkata nih, kalau kamu tidak diciptakan ulang, dilahirkan kembali, kamu nggak bisa masuk kerajaan surga. Harus menjadi ciptaan baru untuk masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Apa kuwi? Hah? Petir, hujan di sini. Saya baru bicara udah kesambar petir. Itu satu ya, aku jawab. Nah, dosa itu setelah dia diberi sengat, diberi kuasa, Adam yang pertama, maka tadi aku ngomong, di dalam imanmu Islam, manusia itu kan diciptakan terus menerus. Allahmu tuh terus menerus tiap hari menciptakan bayi, betul? Ya. Nah, itu enggak ada dalam iman Kristen. Berarti bayi itu gimana? Kata iman Kristen. Kamu baca di Kejadian, penciptaan tuh Tuhan tuh nggak lagi menciptakan manusia. Penciptaan tuh tutup di hari ke-6. Hari ke-7 sudah dia nggak menciptakan apa-apa. Selesai. Dunia materi, fisik nih. Tuhan itu memberikan namanya zera, benih. Ya. Dia memberikan zera itu di dalam tubuh manusia, tubuhnya Adam yang pertama. Dia tadi loh sebelum misalnya nih iPhone, aku kan selalu ngomong iPhone, iPad, apa mobil, pesawat, sebelum dia diproduksi massal, dia kan bikin prototipenya dulu, betul? Ya. Begitu juga dengan Tuhan. Sebelum kita ini diproduksi massal melalui zera, benihnya Adam, spermanya, dia tuh bikin prototipenya dulu. Kisah Rasul 17 ayat 26. Dia menciptakan manusia di dunia itu cuma dari satu orang. Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu darah saja dia menciptakan semua manusia di muka bumi ini. Caranya gimana? Dia kasih benih di dalam dirinya Adam, namanya zera. Di dalam perjanjian baru, zera di dalam manusia dan binatang namanya sperma. Zera di dalam tumbuhan namanya spora. Kau baca itu Alkitab perjanjian baru. Jadi nggak tiap hari Tuhan numbuhin tomat, ngurusin kambing beranak, nggak begitu. Ini otomatis udah nggak manual lagi, ini otomatis, otomatis di jalan. Kenapa? Karena ada benih di dalam diri manusia itu. Jadi apakah saya ciptaan Tuhan? Dalam tanda petik, yes, saya ciptaan dong, karena saya bukan pencipta. Tapi bukan Tuhan tuh langsung gitu loh. Jadilah Sofiatul kun fayakun, Sofiatul jadi, ndak begitu. Saya ini lahir dari spermanya Adam. Makanya sebetulnya kalau kamu cuma lahir sekali, Nikodemus, kamu cuma dari sperma Adam itu sudah rusak. Prototipe pertama yang rusak. Saya tadi kasih kamu contoh, misalnya Toyota One Agya Ayla. Semua produksi massal Toyota Agya Ayla ini kan ngikuti prototipenya toh. Kalau ini misalnya remnya tuh rusak, airbagnya ada yang error, semua produksi massalnya ikut error gitu loh, ngikuti cetakan pertamanya ini. Itu namanya dosa asal.
Kamu baca Kejadian 5 ayat 1 dan 2. Pada waktu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi setelah Adam mempunyai anak namanya Set, Kain, Habil. Set, Kain, dan Habil itu tidak lagi dalam rupa Allah. Kita telah kehilangan gambar Allah. Tapi dalam rupanya Adam yang sudah rusak cetakan pertamanya ini. Mudah nggak ini maksudnya dosa asal? Paham. Kalau ini sudah rusak, gantian, ya. sebentar. Caranya gimana? Kalau mobil ditarik balik, betul? Ya. Ditarik balik dong. Oh rusak nih, ditarik balik di produksinya. Dia produksi ulang. Begitu juga dengan manusia. Bagaimana caranya cetakan pertamanya rusak, tapi udah terlanjur beranak